Novel Raja Tertinggi. Bab 2348. Bagus. Saya tidak berpikir kami akan bisa mendapatkan pesan dari Anda setelah kami meninggal. Itu benar-benar hebat. Hanya saja saya tidak bisa melihat Anda. Saya benar-benar ingin memeluk Anda. Teriak sangguan Rou. Zu, jangan menangis. Akan ada kesempatan. Aku pasti akan membangkitkan kalian semua. Bagaimana mungkin? Mantan pemilik cermin pembalik memberi saya Dharma, yang disebut metode pemurnian tubuh akar teratai. Dharma ini digunakan untuk mempersiapkan kebangkitan. Saya mendengar bahwa belum ada seorang pun di dalam 3 alam yang telah mempraktikkannya. Saya pasti akan mempraktikkannya. Dan kemudian saya dapat menggunakan akar teratai untuk memurnikan daging manusia. Pada saat itu, jiwa Anda yang telah mati akan dapat kembali ke 3 alam. Dan itu akan sama persis seperti sebelum mereka mati. Benar-benar ada sesuatu yang sangat durhaka. Hei, tunggu saja, aku pasti akan membangkitkanmu. Tentu saja, kita perlu diberi waktu. Aku percaya padamu, kamu tidak pernah mengecewakan kami. Tidak hanya kalian, semua orang yang kalian cintai, saya juga akan membangkitkan mereka. Saya akan membuat semua orang yang saya cintai terlahir kembali di dunia abadi. Beberapa orang menangis kegirangan, dan Liu Xiangyun berkata, Omi, aku sangat merindukan ayahku. Ketika aku mati, keinginan terbesarku adalah kembali dan melihat ayahku. Xiangyun, jangan menangis. Ketika kamu meninggal di dunia fana, aku membawa abumu dan kembali ke kampung halamanmu. Dan, setelah itu, aku akan menjadi orang pertama yang membangkitkan ayahmu, Liu Chenming. Aku juga merindukannya. Pada saat itu, suara mantan pemilik cermin terbalik terdengar. Baiklah, Omi, Anda harus memiliki kerabat lain untuk bertemu. Ada. Kalau begitu jangan banyak bicara, atau kamu tidak akan bisa membicarakannya siang dan malam. Bagus. Omi berkata kepada mereka berlima, Xiangyun, Mei Qian, Suaner, Zhu, dan Yuer, kami akan berhenti di situ. Ketika kami membangkitkanmu, kami akan membicarakannya sekaligus. Setelah itu, mantan penguasa cermin pembalik menemukan Tuan Omi, beberapa saudara laki-laki Omi, dan adik perempuannya Qinren. Tuan, kakak laki-laki senior, kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga, kakak laki-laki keempat, kakak laki-laki kelima. Reyer, dapatkah Anda mendengar saya? Pertama terdengar suara terkejut guru. Tuan, itu murid Windy. Angin, apakah itu kamu? Tuan, Omi tersedak dan berteriak. Kakak juga terkejut. Kakak Feng, apakah itu benar-benar kamu? Ya ampun, Bro Terwin, aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu di sini. Hei, kalian semua ada di sini. Kenapa aku tidak bisa bertemu denganmu sebelumnya? Tempat apaan ini? Terdengar suara kakak keenam. Mereka semua merasa seperti baru saja mati. Kakak kedua berkata, wow, banyak dari kita saudara-saudara, kita berkumpul di dunia bawah tanah. Tidak masih ada sisan. Kakak keempat tertawa. Orang ini, dia benar-benar tertawa. Omi berkata, maukah kalian mendengarkanku? Guru menghela nafas, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mati begitu cepat. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Saya bertanya-tanya apakah Anda bisa mencapai kembali ke fight legendaris tahap 4, atau bahkan tahap 5. Omi terdiam, kembali ke fight, seberapa jauh ke belakang itu? Tuan, saudara dan saudari senior, dan Reyer, bukan seperti yang Anda pikirkan. Dunia di atas telah berakhir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Omi mengulangi apa yang baru saja dia katakan dengan kelompok terakhir Sumei Qian dan yang lainnya. Tidak mungkin, kamu sudah menjadi abadi. Ngomong-ngomong, di mana si Sun? Kakak senior ketiga bertanya. Omi berkata, tidak ada dari kalian yang akan menebaknya, orang yang akhirnya menginjak kehampaan. Selain aku, ada juga seorang istri guru, dan tentu saja, Mu Qianji masih hidup. Wow, istri guru juga abadi sekarang, dan dia masih hidup. Besar. Jangan khawatir kawan, aku akan membangkitkanmu. Rei Qin tiba-tiba menangis, Sensei, aku sangat merindukanmu. Reyer, aku juga, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk membangkitkan kalian semua, dan putra, putri, cucu, semuanya. Aku akan membangun keluarga yang benar-benar milikku di dunia abadi, dan semua orang yang saya cintai akan kembali ke keluarga, kata Omi. Semua orang bersemangat. Pada saat ini, guru bertanya, Fenger, kalian berada di luar, karena sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, maka saya khawatir istri gurumu, dia sudah menikah beberapa kali, sayangnya. Omi berkata, Guru, Anda telah salah paham tentang istri guru saya. Istri guru saya setia kepada Anda. Selama ini, istri guru saya tidak pernah menikah, juga tidak pernah menemukan pria. Dia telah menjadi janda. Sini dia terlalu bodoh. Tuan, Sini San belum tahu bahwa kamu memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Jika dia tahu, dia akan sangat senang. Master Omi tersedak. Kakak Feng tersenyum. Saudara Feng, si Sun yang telah menjadi janda bagi guru selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak percaya Anda juga telah menjanda selama bertahun-tahun untuk istri alam fana Anda. Ini, Omi berkata dengan malu. Maaf Reyer, suamiku tidak menjadi janda setelah kematianmu. Setelah aku melangkah ke alam leluhur yang kembali di alam fana, tubuhku kembali muda dan aku menjadi muda. Laki-laki lagi. Dan setelah ketika saya pergi ke alam roh, pada awalnya saya tidak tertarik pada wanita sama sekali.
Namun, ada beberapa gadis yang berhubungan untuk waktu yang lama dan tidak dapat dikendalikan untuk menghasilkan perasaan. Jadi setelah itu, saya menikah di alam roh, serta di alam abadi, tetapi saya tidak punya anak. Kinren sibuk berkata, suamiku, jangan dengarkan omong kosong kakak, tidak apa-apa kamu laki-laki, tidak sama dengan Sisu. Selain itu, waktu yang lama, kamu harus memiliki teman yang baik, kalau tidak bagaimana bisa Anda bertahan hidup yang begitu lama. Terima kasih, suami bodoh. Setelah itu, Omi bertemu dengan beberapa orang secara terpisah, termasuk Little Black. Kakak Chen. Xiao Hei sangat senang melihat Omi. Kakak, lama tidak bertemu. Kakak Chen, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Bagus dan omong-omong, putramu, Valet Hitomi, dia juga masih hidup, dia sudah abadi. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku tahu jika bukan karenamu, dia pasti tidak akan hidup, apalagi bisa menjadi abadi. Bung, jangan sopan. Little Fire dan aku, kami akan menunggumu. Ya, ketika saatnya tiba, kita tidak akan pernah berpisah. Tentu saja. Omi menghabiskan sebagian besar hari bertemu dengan beberapa anggota keluarga pentingnya, secara terpisah. Setelah semua, yang sekunder, mari kita tunggu sampai kebangkitan di masa depan. Lagi pula, Omi tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih pelet teratai hukum pemurnian tubuh. Hukum pemurnian tubuh pelet teratai ini, saya mendengar bahwa bahkan Kaisar Abadi mempraktikkannya, tetapi sayangnya, mereka tidak bisa. Meskipun Kaisar Abadi bertanggung jawab atas 3 alam, orang yang dicintainya juga akan mati, dan dia ingin membangkitkan mereka juga. Senior, aku hampir siap. Bagus kalau begitu aku bisa mengirimmu kembali ke 3 alam. Terima kasih, senior, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Sama-sama, kamu dan aku hanya ditakdirkan untuk bersama. 2349. Detik berikutnya, Omi menemukan bahwa dia berdiri di permukaan Laut Timur. Pada saat ini, rasanya sangat menyegarkan, sangat sulit untuk berada di ruang 3 tiada sebelumnya, itu lebih buruk daripada menjadi buta. Akhirnya saya kembali lagi, saya hanya tidak tahu, tahun berapa malam ini. Aku juga tidak tahu apakah Cheng Yu menikahi bajingan itu setelah aku mati. Omi langsung bergegas ke dasar laut dan tiba di Istana Naga. Berhenti. Halo, saya ingin menanyakan di mana Putri Aus Kutelaria sekarang. Omi bertanya kepada kedua penjaga. Putri Aubeng, mengapa Anda bertanya tentang dia? Hanya bertanya. Sekarang dia adalah permaisuri pangeran ke-9. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu belak-belakan tentang nama sang putri dan berhati-hatilah agar tidak mendapat masalah. Ah, kapan dia menikah? Sudah menikah selama lebih dari 1 juta tahun. Apa? Lebih dari 1 juta tahun, selama itu? Hei, dari mana asalmu? Putri kami menikah dengan pangeran ke-9 adalah masalah besar dan kamu bahkan tidak mengetahuinya. Aku benar-benar tidak tahu, omong-omong, ada saat ketika Dewa Pertempuran Leng Tianling dan Raja Naga bertarung, sudah berapa lama itu? Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, sebulan setelah perang itu, Putri Aobaba menikahi Nian King. Dimengerti. Omi tidak masuk ke Istana Naga lagi, tidak perlu masuk lagi, Cheng Yu sudah menjadi wanita Nian King. Omi mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, aku akan membunuhmu, aku akan melakukannya. Tepat pada saat ini, Omi melihat sinar pantulan muncul di telapak tangannya. Omi sibuk membuka telapak tangannya dan menemukan bahwa telapak tangannya akan memancarkan sinar cahaya jika dia mengerahkan tenaganya. Begitu cahaya Omi tersapu, seluruh Istana Naga terputus oleh cahaya itu. Ah, sangat kuat. Mungkinkah aku memiliki beberapa kemampuan dari cermin terbalik? Omi buru-buru bergegas keluar dari laut dan terbang ke arah 10.000 pegunungan ungu. Tidak lama setelah Omi pergi, beberapa kekuatan naga diusir. Siapa yang berani menyentuh Istana Nagaku? Dan dia lari begitu cepat. Penatua, fakta bahwa orang ini mampu memotong sudut perlindungan ketat Istana Naga kita dalam satu gerakan berarti bahwa kekuatan orang ini setidaknya adalah dari primordial immortal. Tanpa kekuatan primordial immortal, itu akan menjadi tidak mungkin melakukannya. Omong kosong, kamu harus menjadi orang yang tahu. Haruskah kita mengejarnya? Orang itu lari ke arah 10.000 pegunungan Valet. Laporkan ke Raja Naga dulu, 10.000 pegunungan ungu tidak boleh dimasuki sembarangan. Jika terjadi kesalahan, akan ada masalah. Bagus. Omi dengan cepat bergegas ke pegunungan 10.000 Valet. Omi tidak tahu bahwa meskipun wilayahnya hanya Taishan, dia memiliki kekuatan primordial immortal, jika tidak Omi tidak akan melarikan diri begitu cepat. Untungnya, tidak mengejar. Omi merayakannya. Ini sudah batas 10.000 Valet Mountains. Sekarang kita berada di 10.000 Valet Mountains. Mari kita pergi menemui Muqianji. Kali ini, tidak peduli apa, saya akan melihat Muqianji, atau bahkan, bergabunglah dengan 10.000 Valet Mountains. Saya tidak akan kembali ke alam abadi. Saya akan membunuh Nian King cepat atau lambat. Saya ditakdirkan untuk menjadi musuh pengadilan abadi. Dan 10.000 Valet Mountain adalah tempat terlarang untuk pengadilan abadi. Itu aman untukku. Tentu saja, Omi juga tahu bahwa ada banyak kekuatan di alam abadi bumi yang lebih kuat daripada 10.000 Valet Great Sage. Dan 10.000 Valet Great Sage yang memiliki senjata ilahi tertinggi dan hati dan pikiran hanya berada di peringkat atas. 20 teratas, jadi setidaknya ada sekitar 10 orang yang lebih kuat di level yang sama dengan 10.000 Valet Great Sage. Di pengadilan abadi, alis Immortal Emperor terkunci rapat. Kaisar abadi ada apa? Tanya Ibu Peri.
Aneh kenapa aku tiba-tiba menyimpulkan bahwa Nian King akan segera mati, tapi aku tidak tahu siapa yang membunuhnya dan kapan dia dibunuh. Ah, Nian Qing akan mati, bagaimana bisa? Aku tidak tahu aku tidak bisa menyimpulkan bagaimana, mungkin, Nian King akan membunuhnya. Kenapa lagi aku tidak bisa mendorongnya keluar? Tidak bagaimana mungkin Nian Xi membunuh saudaranya sendiri. Itu tidak mungkin, orang lain dengan takdir yang lebih tinggi dari 3 alam dalam 3 alam, kan? Ini, wajah Kaisar Abadi menjadi pucat, dia tidak tahan memikirkan nasib putrinya lebih tinggi dari 3 alam, belum lagi yang lain. Jika itu orang luar, bukankah hanya masalah waktu sebelum sesuatu yang buruk terjadi? Telah terjadi. Periksa, kamu harus mencari tahu. Kaisar Abadi menggeram keras. Tapi, bagaimana cara mengetahuinya? Itu harus ditemukan bahkan jika itu tidak dapat ditemukan. Dan juga, Nensu harus mati. Jangan. Siapapun yang menjadi ancaman bagi saya harus mati, bahkan jika itu adalah putri saya. Saya telah mengendalikan 3 alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Niantides ditemukan berada di atas 3 alam lebih dari 10 juta tahun yang lalu, telah terjadi kekacauan. Dan sekarang, ada satu lagi, dan akan ada lebih banyak lagi dari ini. Ibu Abadi menangis, Kaisar Abadi, itu belum dikonfirmasi. Bagaimana jika belum? Jika tidak, mengapa saya tidak bisa menyimpulkan siapa yang membunuh Nian King? Apakah kamu yakin Neni akan dibunuh? Saya sudah berspekulasi 10.000 kali. Tidak akan pernah ada kesalahan. Nian King akan mati. Ketika saya berspekulasi sebelumnya, Nian King masih bisa hidup selamanya. Namun, baru hari ini, terjadi perubahan mendadak, yang berarti baru hari ini, seseorang dengan takdir yang lebih tinggi dari 3 alam lahir. Mungkinkah itu Omi? Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, Nian King membunuh Omi, dan Omi bereinkarnasi dengan takdir yang lebih tinggi dari 3 alam untuk membalas kehidupan sebelumnya. Jangan menutup kemungkinan. Kaisar Abadi segera memerintahkan, semua jenderal, dengarkan perintahnya, terlepas dari alam abadi atau alam abadi bumi, semua bayi yang lahir dalam bulan ini harus dibunuh. Ya, Ibu Abadi berkata, bisakah ini benar-benar dicekik? Setelah semua bayi ditembak, saya akan berspekulasi jika hasilnya berubah, maka itu berarti pencekikan, dan jika tidak maka kita harus terus berusaha mencari tahu. Bagaimana dengan air pasang? Bunuh tanpa ampun. Tatapan Kaisar Abadi dingin. Dia dulu ingin membuatnya tetap hidup, tetapi sekarang dia memikirkannya, itu terlalu berisiko, lebih aman untuk membunuh. Dan selain itu, jika setelah membunuh, Nian King hasil yang diperkirakan berubah, itu juga bisa mengesampingkan apakah orang baru dengan takdir yang lebih tinggi dari 3 alam telah muncul atau tidak. Perintah turun dari barak alam abadi. Semua tentara surgawi dikirim, setiap bayi yang lahir dalam bulan ini, mencekiknya, bahkan jika itu adalah seorang pangeran atau putri. Ming Cheng tanpa daya memimpin sekelompok tentara surgawi untuk membunuh bayi di setiap rumah tangga, tetapi dia sangat tahan di dalam. Tidak peduli apakah itu alam surgawi atau duniawi, ada pertumpahan darah pembunuhan bayi. Kaisar Abadi juga sangat kejam demi pemerintahannya. Namun, apa yang Kaisar Abadi tidak harapkan adalah bahwa Putri Nianxi mendapat berita dari suatu tempat dan melarikan diri, gagal membunuh dengan sukses. Dan Omi tentu saja tidak mengetahui hal ini dan berada di 10.000 pegunungan ungu. Omi berjalan selangkah demi selangkah menuju 10.000 pegunungan Valet. Orang apa? Akhirnya, penjaga 10.000 pegunungan ungu yang diharapkan Omi muncul dan menghentikan Omi. Aku, Omi, datang untuk memberi hormat kepada 10.000 sage besar Valet. 2350. Yah, kalau begitu aku ingin bertanya tentang seseorang yang tidak kukenal jika kamu mengenalinya. Siapa? Muqianji, apakah kamu mengenalnya? Omong kosong, dia adalah salah satu dari 5 murid warisan paling berbakat yang diduduki oleh Sage Agung kita, dan seorang murid tertutup yang diambil oleh Sage Besar. Sangat kuat. Omi tersenyum acuh tak acuh, bisakah Anda membantu saya memberitahu dia? Katakan saja Omi ingin melihatnya. Nak, saya pikir Anda ingin mengejarnya. Tahukah Anda bahwa murid Sage Agung ini duduk, kecantikannya tak tertandingi. Setiap tahun ada banyak pengagum yang ingin melihatnya. Anda pikir Anda satu-satunya? Siapa yang ingin melihatnya? Saya benar-benar ingin bermimpi. Bukan ini atau itu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Pergi ke kaki 10.000 pegunungan ungu dan tunggu, mungkin suatu hari Sage Agung akan tergerak untuk keluar menemuimu. Saat itu, sebuah suara datang dari langit, Sage Besar 10.000 ungu, mengapa Anda mengirim seseorang untuk menghancurkan istana naga saya? Omi mendongak dan melihat bahwa itu adalah Raja Naga Tua. Orang yang menghancurkan istana naganya bukanlah Sage Agung, tapi Omi Ah. Beberapa detik kemudian, seorang pria yang mengenakan baju besi bersisik ungu bergegas keluar dan berkata dengan marah, Raja Naga Tua, Anda berani bertindak gegabah di 10.000 pegunungan ungu saya, betapa agung ini telah memenuhinya dan telah pergi untuk menghancurkan istana naga Anda. Raja Naga berkata, tetapi, orang-orangku melihat pria yang menghancurkan istana nagaku dan melarikan diri ke 10.000 pegunungan ungu, dan berani mengatakan bahwa itu bukan kamu, dan pria itu, jelas memiliki kekuatan primordial. Kekal, Raja Naga, jangan berani bicara omong kosong. Omi segera bergegas keluar dan berkata, tunggu, itu aku tidak sengaja menghancurkan sudut istana naga, maafkan aku. Raja Naga dan 10.000 orang suci Valet tiba-tiba menatap Omi. Siapa kamu? The Fast Valet Sage sangat marah.
Omi berkata, saya seorang pria yang memujamu. Ambil tembakan dari kakek. 10.000 valet Great Sage tidak pandang bulu, tombak tiba-tiba muncul di tangannya, lalu menusuk Omi. Tunggu, Raja Naga Tua panik untuk menghentikannya. Raja Naga Tua, mengapa kamu menghentikanku? Bukankah bocah ini pantas mati karena menghancurkan istana nagamu dan kemudian datang ke 10.000 pegunungan ungu dan mencoba untuk menodaiku? Raja Naga Tua sibuk berkata, betapa agung, Anda masih cepat marah. Meskipun demikian, mintalah klarifikasi. Sejujurnya, mungkin ada kesalahpahaman. Saya kenal orang ini. Kamu kenal dia. Tepat sekali. Dan aku harap Great Sage mengizinkanku berbicara dengannya. Silakan dan mengobrol jika Anda suka. Sage Agung ini tidak punya waktu untuk Anda. Setelah mengatakan itu, 10.000 valet Great Sage bergegas kembali ke gua 10.000 valetnya. Raja Naga Tua berkata kepada Omi, kamu adalah Omi. Kembali ke Raja Naga, tepatnya. Kamu, mengapa kamu masih hidup? Raja Naga bertanya dengan kaget. Saya sudah mati, tetapi saya dibangkitkan. Tetapi tentu saja, jika saya mati untuk kedua kalinya, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Bagaimana dengan cucuku? Raja Naga sibuk bertanya. Cucumu, yang mana yang kamu maksud? Omong kosong, Aoba. Raja Naga Senior, kamu belum menikahinya dengan bajingan Nianxing, tetapi kamu masih bertanya padaku. Aku baru saja bangun, aku pergi ke Laut Timur segera setelah aku bangun, tetapi aku mengetahui bahwa Cheng Yu telah menikahi Nianxing, lalu aku pergi, dan ketika aku melakukannya, aku secara tidak sengaja menghancurkan sudut istana naga. Raja Naga meraung dengan mata merah, orang yang menikahi Nianxing bukanlah Aobao, dan setelah kamu ditembak mati oleh Nianxing, Aobao meledakkan dirinya dan mati. Orang yang menikahi Nianxing hanyalah seorang wanita acak yang digantikan oleh seseorang dari istana naga. Cheng Yu sudah mati. Omong kosong, Omi, ini semua salahmu. Dari, kamu mengembalikan cucuku. Raja Naga meraung kesakitan. Omi benar-benar bodoh. Kenapa dia harus sebodoh itu? Singkatnya, Omi, kamu membunuh cucuku, namun kamu sendiri masih dibangkitkan, apakah kamu layak untuk cucuku? Omi berkata dengan mata merah, jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membangkitkannya, dan Nianqing, aku akan membunuhnya juga. Nadanya tidak kecil, jika Nianqing tahu kamu masih hidup, aku pikir kamu harus mati juga. Tidak, pasti bukan aku yang akan mati kali ini, aku harap Raja Naga Senior tidak akan mengungkapkan berita bahwa aku masih hidup, aku akan mengintai ke surga dan membunuh Nianqing setelah beberapa saat. Merapikannya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Omi, demi cucuku yang sekarat untukmu, aku menyarankanmu untuk menjauh dari pengadilan abadi. Jangan biarkan keluarga abadi memperhatikanmu, jika tidak kamu masih akan mati. Kamu tidak bisa lepas dari mata para dewa. Kaisar abadi, terima kasih, aku tahu apa yang harus dilakukan. Baru pada saat itulah Raja Naga tiba-tiba bertanya, apakah benar-benar kamu yang menghancurkan sudut istana nagaku? Benar, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kamu sekarang memiliki kekuatan tingkat immortal? Tapi kamu hanya terlalu abadi. Omi berkata, tidak ada yang tidak mungkin, anggap saja aku memiliki prajurit ilahi yang agung. Dengan prajurit ilahi yang agung, siapapun dapat menampilkan kekuatan tingkat keabadian. Raja Naga memandang Omi sebentar dan mengangguk, jaga dirimu baik-baik, tidak peduli apa, aku sudah menganggapmu sebagai cucu menantuku di hatiku, jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu bisa datang ke naga istana untuk menemukanku. Oke, terima kasih, kakek. Omi membungkuk berterima kasih. Raja Naga mengangguk dan berjalan pergi dengan tatapan rumit. Hati Omi juga rumit, Cheng Yu sebenarnya sudah mati. Jika Omi tahu bahwa dia juga mati dan masih berada di ruang tiga tiada, Omi pasti akan bertemu dengannya. Omi tidak bertemu semua kerabatnya ketika dia berada di ruang tiga tiada, tetapi yang lebih penting, seperti orang tuanya dari kehidupan sebelumnya, istrinya, saudara laki-laki dan gurunya, beberapa putra dan putrinya, juga sebagai saudara-saudaranya dari alam fana dan sebagainya, Omi telah bertemu mereka semua. Cheng Yu, jangan khawatir, aku akan membangkitkanmu, kata Omi dalam hati. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari kejauhan, Omi. Omi menoleh, dan seorang wanita cantik, yang tampak menangis, bergegas. Itu justru Muqianji. Muqianji juga sudah mengetahui berita kematian Omi, tetapi dia tidak percaya bahwa Omi benar-benar mati. Dia juga menghibur dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh mati. Tetapi, selain penghiburan, dia tidak mengurangi rasa sakit di dalam dirinya. Itu bisa dapat dikatakan bahwa setelah mengetahui kematian Omi, seluruh tubuhnya tidak berjiwa, hanya satu nafas yang tersisa untuk mendukungnya, dan itu adalah untuk membalas dendam untuk Omi, dan suatu hari membunuh Nianqing. Namun, yang tidak dia duga adalah hari ini, dia tiba-tiba melihat Omi. Muqianji berteriak kegirangan, tidak terlalu peduli, dia bergegas keluar dari Gunung Wanzi di tempat. Qianji, suami, Omi terbang juga. Di udara, Omi memeluk Muqianji erat-erat. Muqianji, tidak tahu apakah itu kegembiraan atau keluhan, merintih dan menangis. Maaf, akulah yang membuatmu khawatir. Omi mengelus rambut Muqianji. Pada saat ini, di Gunung 10.000 Valet, banyak orang melihat ke udara. Terutama salah satunya. Sialan, apa itu? Keindahan nomor 1 dari 10.000 Valet Mountains menangis dan melompat ke pria yang bingung. Bab 2351. Yang Bing, lihat, wanitamu, dia menangisi pria lain.
Yang Bing, bukankah kamu bersumpah bahwa wanita pria ini milikmu, bahwa kamu harus mengejarnya, dan bahwa kamu akan memusnahkan seluruh klan siapapun yang berani mengambilnya darimu? Sekarang, orang-orang melompat ke pelukan pria lain. Di depanmu, di salah satu pintu masuk gua dari 10.000 gunung ungu, beberapa orang tampak seolah-olah mereka berniat untuk merangsang seorang pria tertentu. Pria yang terstimulasi itu, bernama Yang Bing, adalah murid terkuat di antara 5 murid yang diduduki oleh 10.000 sage besar ungu. Mukianji adalah murid kelima yang diduduki oleh 10.000 valet Great Sage dan juga adik perempuan dari beberapa dari mereka. Yang Bing itu, awalnya adalah seorang idiot bela diri yang tidak tahu apa-apa tentang perasaan pria dan wanita, tetapi sejak 10.000 valet Great Sage menerima murid tertutup, dia telah berubah, karena murid tertutup itu, Mukianji, begitu indah sehingga membuat orang lupa tentang pernapasan, melupakan waktu, melupakan segalanya. Itu memukau bahkan seorang idiot bela diri. Setelah itu, idiot bela diri ini bersumpah bahwa wanita ini adalah miliknya, dan siapapun yang berani mencuri darinya, akan memusnahkan seluruh klannya, yang menunjukkan seberapa kuat tekadnya. Tentu saja, 10.000 valet Great Sage juga tahu tentang ini, dan 10.000 valet Great Sage masih sangat mendukung. Jika Anda memiliki mimpi, Anda harus bertahan, dan jika Anda tidak bertahan, tidak akan ada hari. Dari realisasi, pada saat ini, 10.000 valet Great Sage juga melihat ke udara, alisnya berkerut. Apa yang terjadi? Murid, mengapa kamu melompat pada pria itu dan menangis? Apa yang harus disebut Yang Bing? Di udara, Omi melepaskan Mukianji, yang menahannya, dan mereka saling memandang. Omi mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Mukianji dan berkata, aku masih hidup dan sehat jadi jangan menangis. Suamiku, aku tahu kamu tidak akan benar-benar mati. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak peduli apa yang terjadi padaku di masa depan, kamu harus sangat percaya bahwa suatu hari aku akan muncul lagi. Tapi itu masih akan sangat menyakitkan di dalam sehingga tidak mungkin untuk bertindak seolah-olah kamu tidak benar-benar mati. Bodoh, kata Omi, menyeka air mata Mukianji. Cara mereka berdua mencintai di udara benar-benar membuat iri semua orang. Banyak orang tidak percaya bahwa keindahan gunung es yang dulunya sangat sulit untuk didekati, sekarang bertingkah seperti anak domba di depan pria lain. Terutama yang bernama Yang Bing. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Yang Bing tumit betapa sulitnya untuk mendekati Mukianji, sebelum Yang Bing secara terbuka mengejar Mukianji, tapi Mukianji selalu menolaknya dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak diizinkan untuk mendekatinya sama sekali. Tapi sekarang, dia berperilaku sama baiknya dengan pria lain. Yang Bing memiliki perasaan yang sangat tidak menyenangkan untuk meledak karena marah. Yang Bing sepertinya tidak bisa menahan diri dan meledak. Bas, sebelum Yang Bing bahkan bergegas ke depan, sebuah pisau besar di tangannya dikeluarkan, dan saat itu ditunjukkan, getaran gemetar terjadi. Banyak orang sedang sibuk ketika mereka melihatnya. Yang Bing telah menunjukkan pedangnya, sudah selesai. Semua orang di Gunung 10.000 Valet tahu bahwa Yang Bing tidak akan menunjukkan pedangnya. Begitu dia melakukannya, tidak akan ada pedang sejauh 10.000 mil. Arti dari kalimat ini adalah Yang Bing adalah seorang jenius pedang. Jika dia menunjukkan pedangnya, semua orang dalam radius 10.000 mil tidak akan berani menunjukkan pedang mereka secara mencolok mirip dengan arti banjo. Di Gunung 10.000 Valet, para murid 10.000 Valet Great Sage berkata, kakak Yang Bing sangat marah, saya khawatir orang ini akan menjadi. Yang Bing memusnahkan keluarganya. Yang Bing tidak pernah melakukan apa yang dia katakan. Omi melihat seorang pria terbang, hatinya tiba-tiba kesal. Saat ini dengan madu kental Mukianji, yang sangat tidak tercerahkan, datang untuk mengganggu. Tidak peduli apa yang ada, Omi juga tidak sopan. Omi berlidah, gulung kasar, tidak bisa melihat bahwa aku sedang bermesraan dengan menantu perempuanku. Bas. Yang Bington mengambil pisau dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani mencuri wanitaku, aku pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. Sekarang, jangan bilang aku menggertakmu. Aku akan memberimu 3 napas untuk melarikan diri. Omi melihat bahwa orang ini adalah immortal awal. Dan Omi, yang terlalu abadi, benar-benar pengganggu. Tetapi untungnya, Omi sekarang memiliki kekuatan Immortal Orde pertama. Dan segera setelah dia menyapu cahaya di tangannya, senjata apapun di bawah Immortal Orde pertama, termasuk orang-orang, pasti akan mati. Mukianji sibuk berkata, kakak Yang Bing, apa yang kamu lakukan? Mukianji, aku sudah mengatakan bahwa kamu adalah wanitaku. Yang Bing, aku juga sudah memberitahumu sejak lama bahwa aku punya suami, tapi kaulah yang tidak percaya padaku. Aku tidak peduli. Yang Bing menggeram marah. Omi merasa mual melihat Yang Bing ini. Omi mendengus, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Mukianji sibuk berkata, Omi, pergi cepat, aku akan menghentikannya. Kamu bukan tandingannya. Dia adalah primordial immortal, dan dia adalah pria kuat yang dikenal sebagai Dewa Pedang, dan dia belum pernah terjadi sebelumnya di lapangan. Ilmu pedang. Omi mendengus, ribuan Jie, kamu dibawa ke dunia roh di usia muda, jadi kamu tidak menggunakan seni bela diri untuk memasuki dunia. Tapi aku, Omi, menggunakan seni bela diri untuk memasuki dunia. Aku sangat baik menggunakan keduanya. Pedang dan pedang secara ekstrim, melangkah ke kekosongan dari manusia, berani mengatakan di depan saya bahwa saya tidak memiliki lawan di bidang seni pedang. Apakah saya percaya saya akan memberinya pisau sehingga dia tidak akan pernah berani mengangkatnya lagi?
Mu Qianji terkejut. Omi sangat gila. Yang Bing ini adalah seorang penyihir pedang yang bahkan 10.000 valet grid sage sangat dihormati. Teknik pedang buatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Omi melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa satu tebasan akan membuatnya tidak pernah berani mengangkat pedangnya lagi. Yang terlalu gila. Yang Bing berkata dengan marah. Nak, jangan paksa aku untuk memotongmu menjadi jutaan keping. Omi mendengus. Baiklah, aku akan bermain denganmu dengan pisau dan membiarkanmu melihat apa itu pisau yang sebenarnya. Omi awalnya ingin menggunakan kemampuan cermin pembalik dalam dirinya untuk membunuhnya, tetapi sebenarnya berani mengatakan di depannya bahwa domain pedangnya kuat membangkitkan kemarahan Omi. Omi mengeluarkan pisau dan berkata, Nak, aku akan membuat tebasan sekarang. Jika kamu dapat melihat kelemahan dalam teknik pedangku, maka anggap aku kalah darimu. Setelah mengatakan itu, Omi menebas dengan garis miring tunggal. Pedang Omi adalah 5 pedang tertinggi, tapi itu berkali-kali lebih kuat daripada 5 pedang tertinggi yang telah dia tingkatkan di Istana Naga. Omi memiliki perasaan yang sangat mendalam tentang kurangnya waktu dan ruang sejak dia pergi ke 3 ruang kosong. Dengan demikian, Omi langsung mengupgrade 5 Ultimate Blades lagi. Terakhir kali dia meningkatkan 5 pisau pamungkas di Istana Naga, itu 390.000 kali lebih kuat dari 5 pisau pamungkas yang asli. Sampai saat ini, 5 pisau pamungkas yang Omi gunakan setidaknya 10 juta kali lebih kuat dari 5 pisau pamungkas yang asli. Yang Bing hanya punya waktu untuk pikirannya benar-benar kosong. Dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seolah-olah tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada jarak ke pisau. Pisau ini benar-benar di luar konsep ilmu pedang. Tampaknya hanya sekejap mata, tubuh Yang Bing berlumuran darah, dengan bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya. 2352. Yang Bing dengan jelas melihat pisau itu. Omi hanya membuat satu tebasan. Mengapa sepertinya dia telah ditebas berkali-kali? Omi melemparkan pisau di tangannya dan mendengus, sampah, masih berani mengangkat pisau di depanku, aku bahkan tidak perlu menggunakan Ultimate Divine Weaponku, hanya immortal awal levelmu, aku bisa mengalahkannya. Anda dengan pisau biasa. Omi penuh dengan penghinaan. Dia awalnya berpikir bahwa Yang Bing ini adalah immortal awal, Omi hanya di alam Taishan. Dia harus menggunakan avatar Overturning Mirror untuk mengalahkannya, tetapi dia tidak berharap bahwa Omi akan mengalahkannya. Dia dengan pisau biasa. Mu Qianji memandang Omi dengan tidak percaya, merasa bahwa dia tidak percaya bahwa orang ini adalah Omi. Surga, Mu Qianji dalam hati terkejut. Dia merasa bahwa Omi telah kembali setelah kematian ini, seluruh pribadinya telah berubah, dan memiliki kekuatan sebagai orang yang memiliki kekuatan super, dan kekuatan tebasan kasualnya seolah-olah dia adalah 10.000 sage besar ungu yang menggunakan hatinya. Pada saat ini, di 10.000 Valet Mountain, 10.000 Valet Grid Sage tercengang. Sangat kuat orang ini, hanya di alam Taishan, dapat dengan mudah mengungguli immortal tahap awal. Ya Tuhan, ketika orang ini mencapai immortal tahap tinggi di masa depan, itu tidak buruk, dia pasti akan menjadi orang yang kuat sekuat tenaga. Seperti saya, Yang Bing berlumuran darah saat dia berdiri di udara, seluruh tubuhnya tercengang. Memang benar teknik pedangnya, di depan Omi, seperti semut melawan cakrawala, dan dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa teknik pedangnya kuat lagi. Qianji, ayo pergi, ayo kembali ke Akademi Abadi bersama dulu. Bagus tapi izinkan aku berbicara dengan tuanku dulu. Ribu Zephyr, kamu luar biasa, kamu telah menjadi murid 10.000 Zephyr Grid Sage. Tidak kamu yang paling kuat, aku merasa seolah-olah kamu adalah versi kecil dari 10.000 Valet Grid Sage. Pada waktunya, aku yakin kamu akan menjadi sekuat dia. Pada saat itu, 10.000 Valet Grid Sage terbang keluar, menguasai. Omi membungkuk kepada 10.000 Valet Grid Sage, senior telah bertemu dengan 10.000 Valet Grid Sage. Meskipun kekuatan Omi telah meningkat banyak, dia masih semut di depan level seperti 10.000 Valet Grid Sage, jadi dia tidak berani terlalu besar. 10.000 Valet Grid Sage mengukur Omi dan berkata, aku sangat tersinggung sekarang. The Grid Sage tertawa, akulah yang lebih dari tersinggung. Kamu adalah suami Tousan Valet. Tepat. Tidak heran kamu bisa memiliki kecantikan seperti itu. Itu benar-benar luar biasa. Aku orang yang tidak suka omong kosong. Singkatnya, aku ingin berteman denganmu, ya. Omi terkejut. 10.000 Valet Grid Sage adalah orang yang sangat langsung. Dia tidak suka bertele-tele. Dia bisa mengatakan apapun yang diinginkan hatinya. Omi sedikit terkejut. Berteman dengannya. Apakah kamu bercanda, Grand Sage? Aku bisa berteman denganmu. Mengapa tidak dengan kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan? Kamu mungkin tidak lebih buruk dariku di masa depan. Terima kasih, Grid Sage. Saya sangat bersedia menjadi teman Anda. Omi sibuk ternyata Omi ingin berkomitmen pada 10.000 Valet Grid Sage dan menjadi bawahannya, tetapi dia berinisiatif untuk menjadi bawahannya. Berteman dengan Om. 10.000 Valet Grid Sage tersenyum. Bagus kalau begitu kita berteman. Jika ada yang kamu butuhkan sebagai teman di masa depan, tanyakan saja. Terima kasih baik. 10.000 Valet Grid Sage menoleh ke Yang Bing yang konyol di langit dan berkata, Yang Bing, menyerah, kamu hanya berjarak satu jari dari yang lain. Karena Tousan Absolute sudah menjadi menantu seseorang, tidak memiliki ilusi di masa depan. Yang Bing itu, mengambil pisau di tangannya, melipatnya sejenak, dan berkata, aku, Yang Bing, tidak akan pernah menggunakan pisau lagi. Lebih besar dari alis Wanzi Grid Sage berkerut, seolah-olah dia tidak menyukai penampilan Yang Bing.
Omi berkata, Yang Bing, kamu tidak menggunakan pedang. Kamu akan menjadi benar-benar tidak berguna. Kamu menggunakan pedang. Setidaknya kamu bisa menjadi generasi pria kuat. Kamu adalah murid berharga Sage Agung. Jangan biarkan Sage hebat turun. Karena aku teman tuanmu, aku juga bisa membimbingmu sedikit di masa depan jika ada hubungannya dengan pedang. Yang Bing menderita di dalam, wanita yang dia sukai telah pergi, dan dia juga diturunkan di depan orang lain dengan status yang tidak diketahui. 10.000 valet Great Sage sedang sibuk berkata, Yang Bing, jangan berterima kasih kepada orang-orang dulu. Di masa lalu, saya juga merasa bahwa pencapaian pedang Anda sangat tinggi, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Anda jauh di belakang. Jika Anda memiliki master seperti itu untuk membimbing Anda, pencapaian masa depan Anda akan berkali-kali lebih besar. Bagaimana dengan ini? Anda menyembah dia sebagai tuan Anda, dia akan membantu Anda jauh lebih banyak daripada saya. 10.000 valet Great Sage juga orang yang sangat bijaksana, dan berpikir bahwa adalah kepentingan terbaiknya jika Omi menjadi tuannya. Omi sibuk berkata, jangan, saya tidak akan menerima murid, tanyakan saja kepada saya jika Anda membutuhkan nasihat di masa depan, tidak perlu menyembahnya. Kata Omi memberi instruksi kepadanya, tetapi itu hanya untuk wajah Sage hebat, dan juga menerimanya sebagai murid, kecuali Omi gila, apa-apaan, akan lebih baik jika dia tidak membunuhnya. Sage besar 10.000 valet menghela nafas dengan penyesalan. Mukianji berkata, Tuan, saya ingin pulang dengan suami saya. Pergi dan kembali lebih awal. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Sage hebat. Omi terbang bersama Mukianji. Grand Sage dari 10.000 valet memandang kepergian Omi dan berkata dalam hatinya, di masa depan aku khawatir akan ada kekuatan super lain yang bangkit, haha. Omi membawa Mukianji bersamanya, jauh dari gunung 10.000 valet, dan di sepanjang jalan, Mukianji melompat-lompat dengan gembira seperti anak kecil. Qianji, bagaimana kamu tahu bahwa aku mati? Aku kembali ke Akademi Keabadian, Tang Huan dan yang lainnya berkata. Aku yakin mereka semua juga sedih. Itu menyedihkan, tetapi kami semua mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak mati dan pasti akan kembali. Tapi, kami ingin memikirkannya, bagaimanapun juga kami takut kamu benar-benar mati. Jadi, kita harus bergegas kembali saat ini, jadi kita tidak membuat semua orang sedih lagi. Suamiku, teknik pedang yang baru saja kamu lakukan sangat kuat, aku agak memujamu. Hehe, saya juga diberkati oleh kemalangan. Setelah saya mati, saya muncul di 3 tanpa ruang, tanpa waktu, tanpa ruang, tanpa segalanya. Saya kembali dengan perasaan yang dalam, jadi, dalam sekejap mata, saya terintegrasi. Duel yang telah saya tingkatkan sebelumnya, yang disebut Five Ultimate Blades menjadi inti dari 35 ruang. Saya tidak mengharapkannya, sangat kuat. Suamiku, sekarang tuanku berteman denganmu, kamu pasti akan kuat di masa depan. Bagaimanapun, aku masih seorang Taishan, tidak peduli seberapa kuat aku, pencapaianku akan terbatas. Mereka berdua berkata ketika mereka kembali ke Akademi Abadi. Omi dengan mudah memasuki Academy of Immortals. Tidak diketahui apakah Ding Changding akan tahu atau tidak jika dia tidak merasakannya secara spesifik, biasanya dia tidak akan mengetahuinya. Lagi pula Akademi Keabadian hanya dikelola olehnya dan bukan miliknya. Di Akademi Keabadian, Omi adalah orang pertama yang menemukan Tang Huan. Tang Huan dalam keadaan bermata dua, seolah-olah dia terus hidup karena suatu alasan, seolah-olah hidupnya telah kehilangan maknanya. Ada beberapa botol anggur di sampingnya, dan seluruh tubuhnya merosot di dinding, mabuk. Dan memimpikannya kematian. Omi sangat menyakitkan untuk ditonton. Omi adalah pilar spiritual mereka, tanpa dia, mereka pasti akan lebih buruk daripada mati. Alasan mereka tidak mati adalah karena mereka memegang harapan bahwa Omi mungkin belum mati. Jika tidak, mereka akan terlalu malas untuk hidup. Mereka tidak ingin Mukianji menjadi begitu kuat, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membalas dendam. 2353. Tang Huan, teriak Mukianji. Tang Huan perlahan mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat Omi. Ah, sebuah getaran menjalari tubuh Tang Huan. Omi masih hidup, dan Tang Huan menerkam tidak percaya. 100.000 kata dilewati di sini. 1 hari kemudian, bersulang. Kakak Chen, sudah kubilang kamu tidak akan mati. Haha, Paman Menteri masih harus memerintah 3 alam di masa depan. Kematian, bagaimana aku bisa? Kata Zihitomi dengan mulut besar. Omi tertawa, Zihitomi, jangan bicara omong kosong, waspadalah terhadap kemalangan yang keluar dari mulutmu. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa Kaisar Abadi tidak dapat merasakan kamu sekarang? Dan karena kami bersamamu, aroma kami telah ditutupi olehmu. Kaisar Abadi tidak dapat merasakan apapun yang kami katakan sekarang. Baiklah, meski begitu, jangan bicara omong kosong. Untuk berjaga-jaga jika itu berjalan dengan baik, di masa depan aku tidak akan berada di sekitar kalian juga akan mengatakannya sambil lalu. Selain itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Omi dan keluarga mereka merayakan siang dan malam dengan meriah, semua orang senang. Omi, apa rencanamu selanjutnya? Nian King pasti tidak akan berhenti jika dia tahu kamu tidak mati. Omi mendengus, selanjutnya, aku hanya akan melakukan satu hal, menyodok langit. Maksud kamu apa? Ini bertentangan dengan surga, saya ingin memiliki kekuatan saya sendiri, seperti 10.000 orang suci valet, sehingga bahkan pengadilan abadi tidak akan berani melakukan apa-apa, saya ingin setara dengan surga. Kata Om.
Wow, itu bagus, tapi apakah kekuatanmu saat ini sudah mencapai standar itu? Tanya Yunzi. Omi tersenyum, saya belum mencapainya, tetapi saya percaya bahwa dengan memberi saya beberapa ratus juta tahun, saya akan dapat mencapainya. Saya hanya berada di ranah Tai Immortal sekarang, dan kekuatan tempur saya, jika apapun, hanya pada bias dari Primordial Immortal. Saudara Menteri, maka Anda belum dapat mengklaim gelar Raja. Jika tidak, setan tua dari surga akan berakhir dengan Anda, dan Kaisar Abadi pasti akan mengirim pasukannya untuk menggantung Anda. Jangan khawatir, saya punya firasat kapan harus mengklaim gelar Raja. Omi menganggukkan kepalanya. Setelah deklarasi menjadi Raja dibuat, itu akan menjadi peristiwa besar bagi pengadilan abadi. Seolah-olah beberapa negara, beberapa kekuatan pemisah di alam fana telah menyatakan kemerdekaan. Akan sangat menyedihkan untuk mengklaim tahta tanpa kekuatan yang cukup sebelumnya, dan Omi tidak akan mempertaruhkan anggota keluarganya sendiri. Omi mengepalkan tinjunya diam-diam, saya pasti akan mengklaim gelar Raja, dan saya pasti akan memiliki tempat sendiri di dalam 3 alam. Tujuan akhir Omi adalah memiliki tempat yang menjadi miliknya, tempat yang tidak diatur oleh siapapun. Adapun tujuan yang lebih tinggi, dia tidak berani menetapkannya sembarangan. Omi, kembalilah ke 10.000 pegunungan ungu bersamaku besok. Mukianji mengundang, karena dia akan kembali besok. Tidak, aku tidak ingin pergi ke 10.000 pegunungan Valet sekarang. Lalu kemana kamu ingin pergi? Saat ini tidak ada kemampuan untuk menduduki gunung sebagai raja. Tatapan Omi dingin dan berkata, aku akan menyelinap ke pengadilan abadi dan membunuh Pangeran Nianxing terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk melakukan hal lain. Apa? Kamu akan membunuh Pangeran Nianxing? Ya, demi Tuhan, itu akan terlalu berisiko. Bahkan jika itu berisiko, Anda harus membunuh. Jika balas dendam ini tidak dibalaskan, bagaimana Anda masih memiliki ambisi untuk mengklaim tahta jika Anda tidak adil di dalam? Jika Nianxing mati, dia pasti akan melacak bahwa kamu melakukannya, dan jika Kaisar Abadi mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangmu, maka kita semua bisa digali. Alis Omi berkerut. Dikatakan, sepertinya Akademi Abadi bukan lagi tempat tinggal lama, sudah waktunya untuk pergi dari sini. Omi, kenapa tidak? Pertama, biarkan mereka semua ikut denganku ke Gunung 10.000 Valet. Gunung 10.000 Valet adalah yang paling aman, dan ada banyak dewa, mereka sangat mampu berkultivasi di Gunung 10.000 Valet. Baiklah, kalau begitu, aku harus pergi ke Gunung 10.000 Valet lagi. Keesokan harinya, Omi membawa semua anggota keluarganya bersamanya. Tang Huan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, Api Kecil, Murid Ungu, Mo Yuyan, Yan Xingyi, dan lainnya, meninggalkan Akademi Abadi dan langsung menuju 10.000 pegunungan ungu. 10.000 petapa agung ungu mendengar bahwa Omi akan datang, dan mengadakan perjamuan untuk mengundang Omi dan yang lainnya. Sage hebat, permisi. Saudara Tang, sama-sama, suatu kehormatan bagi Anda untuk membawa keluarga Anda ke tempat saya. Mukianji berkata, Tuan, sebenarnya, kakek saya takut Kaisar Abadi akan tahu bahwa dia tidak mati dan melakukan sesuatu pada kerabat kita, jadi... 10.000 Valet Great Sage melambaikan tangannya, tidak perlu mengatakan, 10.000 Valet gunung saya sangat besar, temukan tempat yang Anda inginkan, saya jamin bahwa dalam 10.000 Valet gunung saya, jika anjing dari Kaisar Abadi itu berani untuk menginjakan kaki setengah langkah, saya akan mematahkan kaki anjingnya. Haha, terima kasih, Sage hebat, kebaikan Sage hebat, Su Chen tidak punya gigi untuk dilupakan. Tidak perlu terlalu sopan, Raja Naga Tua memperlakukanmu seperti menantu perempuan, aku harus membantumu bahkan jika itu demi Raja Naga Tua. Terima kasih. Tampaknya 10.000 Valet Great Sage merasa bersalah karena merampok senjata hebat klan naga, itulah sebabnya, pengadilan abadi tidak berani menyentuh klan naga, karena Kaisar Abadi pasti tahu bahwa jika pengadilan abadi berani untuk menyentuh klan naga, 10.000 Valet Great Sage pasti akan membantu. Tentu saja, klan naga tidak menyatakan kemerdekaan penuh dan masih menerima pengelolaan pengadilan abadi. Omi berkata, orang dalamku, Tousan Valet diharapkan akan dipromosikan oleh Great Sage di masa depan. Kakak Tang, jangan khawatir, dia juga muridku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya menjadi jenderal yang kuat dari generasi ini, yang juga akan memperkuat kekuatan 10.000 pegunungan unguku. Meskipun betapa damainya itu, saat ini, tetapi ombak mengamuk dalam kegelapan, dan gunung 10.000 ungu saya, tidak seglamor yang terlihat. Mengapa Sage Agung mengatakan itu? Kaisar Abadi setidaknya mengendalikan 3 alam, di mana ada bakat ilahi, dia bisa menjadi yang pertama menemukannya, dan pada waktunya, dia pasti akan menjadi yang terkuat di pengadilan abadi. Dengan cara ini, kekuatan pengadilan abadi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Setan tua surga itu, Anda harus tahu tentang itu. Omi mengangguk, tentu saja aku tahu, aku bahkan berpartisipasi dalam pemusnahan iblis tua surga saat itu. Setan surgawi tua juga merupakan orang tua dan kuat pada suatu waktu, pengadilan abadi tidak mampu memusnahkannya, tetapi sekarang, bukankah itu juga memusnahkannya, karena kekuatan iblis surgawi lama hampir tidak berubah, sementara pengadilan abadi semakin kuat setiap hari. Dipahami. 10.000 pegunungan ungu saya, di mata orang luar, juga berdiri, sama seperti setan tua surga dulu, dan mungkin suatu hari di masa depan, 10.000 pegunungan ungu saya akan jatuh sama saja. Saya juga ingin bakat, Mukianji baik, setidaknya orang paling berbakat yang pernah saya temukan dalam 100 juta tahun ini. Hehe,
Omi juga berharap Mukianji akan memiliki beberapa prestasi di masa depan. Setelah Omi benar-benar menjadi raja, dia masih bisa membantu dirinya sendiri. Tentu saja, itu juga mungkin untuk berhubungan baik dengan 10.000 Ziyama melalui ini. Setelah 3 putaran anggur, 10.000 sage besar ungu berkata melalui anggur, Saudara Tang, ada satu hal yang benar-benar ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya. Sage hebat, tolong tanyakan. Saya tidak tahu apa rencana masa depan Anda. Jika Anda bersedia bergabung dengan Gunung 10.000 Valet saya, maka posisi Raja Besar kedua Gunung 10.000 Valet disediakan untuk Anda. 2354. Omi terkejut, tetapi mengundangnya dan menjadikannya raja kedua terlalu berlebihan bagi Omi. Kakak Tang, pikirkanlah, kamu belum harus membalasku malam ini, kamu dapat membalasnya besok. Tentu saja, apapun keputusan akhirmu, aku akan menghormatimu, dan aku akan selalu menjadi temanmu, keluarga, dan bisa tinggal di 10.000 pegunungan ungu selamanya. Terima kasih, Great Sage, aku akan memikirkannya. Baiklah, kalau begitu kalian lanjutkan, aku akan mundur dulu. Seseorang secara alami akan membawamu ke tempat tinggal nanti, dan kamu juga bisa pergi mencari tempat untuk menetap malam ini. Terima kasih, Sage hebat. Mukianji berkata, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Sage besar 10.000 Zephyr pergi, dan dia juga berharap Omi bersedia menjadi raja kedua gunung 10.000 Zephyr di masa depan. Namun, pertanyaan ini dibiarkan Omi untuk dipikirkan. Omi berkata, semuanya, ayo pergi juga. Kemana kita akan pergi? Tentu saja kami mencari tempat untuk menetap. Keluarga besar kami ada di sini. Kami pasti perlu mencari tempat yang lebih besar. Bukankah Sage Agung mengatakan, 10.000 Valet Mountain Realm, jangan ragu untuk menemukan tempat. Mukianji berkata, kalau begitu mengapa kita tidak menginap di rumah mantan Nyonya Lau? Rumah Bibi Lau telah lama berubah menjadi gurun. Putra Bibi Lau, Lau Xiaojun, juga abadi sekarang dan telah menjadi penjaga patroli pegunungan 10.000 Valet. Dia telah membangun kembali rumah lamanya, dan saya telah ke sana berkali-kali. Dia telah membangun rumah lamanya yang begitu megah sehingga itu seperti istana kecil. Malam itu, mereka tiba di rumah Lau Xiaojun. Tentu saja, Lau Xiaojun sangat disambut, dia bisa menjadi abadi berkat dukungan Mukianji, kalau tidak dia mungkin sudah berubah menjadi tanah. Jadi, keluarga Omi, untuk sementara tinggal di rumah Lau Xiaojun. Diasumsikan bahwa mereka akan tinggal di sini untuk waktu yang singkat di masa depan, bagaimanapun juga Omi mungkin tidak begitu cepat untuk benar-benar mendapatkan pijakan di dunia abadi. Di paruh kedua malam, Omi dan Mukianji duduk di atap memandangi langit yang dipenuhi bintang. Omi, tentang apa yang tuanku katakan, mengundangmu untuk bergabung dengan Gunung 10.000 Valet, bagaimana menurutmu? Saya tersanjung bahwa Great Sage sangat memikirkan saya, dengan kekuatan saya saat ini, sedikit seperti itu untuk menjadi Great King kedua. Omi tersenyum, pada kenyataannya, Omi salah paham, 10.000 Valet Great Sage tidak mengatakan bahwa dia harus menjadi Raja Besar kedua sekarang, mereka hanya mengatakan bahwa posisi Raja Besar kedua disediakan untuknya. Itulah yang akan Omi biarkan dia di masa depan ketika dia memenuhi syarat, hanya untuk mempertahankannya. Sejauh yang saya tahu, saat ini, tidak kurang dari 30 pembangkit tenaga listrik tingkat immortal di Gunung 10.000 Valet, kan? Tanya Omi. Mukianji mengangguk, ya, Gunung 10.000 Valet memiliki dewa yang kuat, ada 8 dewa tingkat tinggi, tingkat dewa tingkat menengah, ada 15, dan tingkat dewa tingkat rendah, ada 23. Secara total, tingkat Divine Immortal, termasuk 10.000 Valet Great Sage, 47 orang, itulah kekuatan dari 10.000 Valet Mountain. Tentu saja, 10.000 Valet Great Sage adalah intinya, tetapi sisanya sama pentingnya. Dan aku hanya terlalu abadi, biarkan aku menjadi Raja Besar kedua, aku khawatir banyak orang tidak yakin. Tuanku adalah orang seperti itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dia pasti melihat potensimu. Namun, kamu mungkin salah memahami maksud tuanku. Di mana aku salah paham? Tuanku baru saja mengatakan bahwa posisi raja kedua disediakan untuk Anda. Saya pikir, bukan karena dia ingin Anda menjadi raja kedua sekarang. Lagi pula, seperti yang Anda katakan, yang lain tidak yakin. Sial, Omi merasa malu. Omi berkata, karena itu masalahnya, izinkan saya untuk memikirkannya lagi. Mukianji berkata, saya pikir mungkin untuk memikirkannya. Ini bisa diuji. Saya khawatir, tetapi impian saya untuk memiliki tempat sendiri, meskipun menjadi raja kedua, itu masih terasa seperti bukan mimpi saya. Jika saya setuju untuk bergabung dengan 10.000 Valet Mountains sekarang, maka di masa depan, ketika aku kuat bisakah aku menjadi raja sendiri lagi? Saya tidak berpikir itu baik, setidaknya itu akan menjadi hubungan yang buruk dengan Great Sage. Lalu saya masih memutuskan bahwa saya tidak akan bergabung, saya akan menjadi raja saya sendiri dan membangun rumah saya sendiri. Meskipun mungkin sulit, saya akan mewujudkannya. Ya, aku mendukungmu. Aku akan pergi besok, Cici, jadi beritahu betapa agung aku minta maaf untukku. Jangan khawatir, tidak baik bagi Great Sage untuk menyalahkanmu. Dari yang aku tahu tentang dia, dia malah akan lebih menghargaimu karena dia menyukai orang yang berani melakukannya, daripada mereka yang nyaman dengan status quo. Keesokan harinya, Omi mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya dan meninggalkan 10.000 pegunungan ungu.
Awalnya, Omi juga memiliki beberapa kerabat, misalnya, di kehidupan sebelumnya, orang tua Zoomi. Tetapi, Omi berpikir dalam hati, ketika dia memiliki kesempatan di masa depan, mari kita menjemput mereka lagi. Mengikuti Omi mungkin tidak lebih beruntung. Omi menyamar setelah dia meninggalkan Gunung Wanzi, sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Omi. Untungnya, tubuh Omi tidak memungkinkan Kaisar Abadi untuk merasakannya, jika tidak akan sia-sia menyamarkan dirinya dengan cara apapun. Tubuh Omi seolah-olah dilindungi, kecuali jika mata seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak bisa menemukannya. Tentu saja, menggunakan Immortal Sensei juga dapat ditemukan, tapi demi Tuhan, Immortal Emperor masing-masing tidak bisa menggunakan Immortal Sensei untuk menyapu melaluinya. Selain itu, Immortal Emperor digunakan untuk merasakan, maka dia akan tetap melakukannya. Pergi dan gunakan Immortal Sensei untuk menemukan sesuatu. Hal pertama yang harus dilakukan Omi adalah membunuh Nian King. Omi harus berbaur dengan pengadilan abadi. Bagaimana saya berbaur dengan pengadilan abadi? Omi tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia pertama kali memasuki sebuah restoran di alam abadi untuk mengintip dan melihat apakah ada jalan pintas yang bagus. Di restoran alam abadi, semua orang menghela nafas tanpa henti. Saya tidak tahu mengapa Kaisar Abadi melakukan ini. Ya, bayi yang baru lahir, apa gunanya membunuhnya? Bulan ini, naik turun alam abadi, jumlah bayi yang meninggal tidak diketahui. Beberapa bayi yang baru lahir di keluarga saya juga dibunuh oleh tentara surgawi. Sialan, kenapa, tepatnya kenapa? Aku mendengar bahwa Kaisar Abadi mengetahui bahwa yang baru lahir yang tidak dapat dia rasakan, tetapi dia tidak tahu yang mana, jadi dia hanya membunuh semua bayi yang lahir dalam bulan ini. Orang-orang adalah Kaisar Abadi, apalagi yang bisa mereka lakukan? Mari kita berhenti berdiskusi, waspadalah terhadap kemalangan. Omi duduk di sudut restoran. Sudut mulut Omi terangkat sedikit saat dia diam-diam berkata, sepertinya Kaisar Abadi mengetahui bahwa orang lain tidak dapat merasakannya, tapi sayangnya, dia bahkan tidak tahu bahwa orang itu adalah aku. Kejadian ini juga memberi Omi pengingat bahwa semuanya harus berhati-hati. Kaisar Abadi setidaknya tahu bahwa orang lain telah ditambahkan yang tidak dapat dia rasakan. Pada saat itu, ada beberapa diskusi lagi di telinganya. Putri Nenius belum ditemukan. Tidak, membunuh bahkan putrimu sendiri, sungguh tidak manusiawi. Kemanusiaan bukan apa-apa, jika seandainya sungai dan gunung tidak dilindungi, anak perempuan yang sudah mati dapat hidup. Juga, seluruh tiga alam adalah miliknya, semua wanita cantik dia bisa menginginkan mereka semua. Hehehe, bicaralah seolah-olah kamu pernah menjadi Kaisar Abadi. 2355. Omi terkejut, Nianzi akan dibunuh juga. Namun, untungnya, Putri Nianzi, yang belum pernah ditemukan, sangat sulit ditemukan, karena Kaisar Abadi tidak dapat merasakan kemana dia pergi. Omi meninggalkan restoran dalam diam. Saat ini, di pengadilan abadi. Di istana tertentu, Kaisar Abadi meraung keras. Ibu Abadi berkata, apakah itu tidak cukup? Kenapa? Teriak Kaisar Abadi. Saya telah membunuh semua bayi yang lahir bulan ini, jadi mengapa saya tidak mengubah hasil masa depan Nian King? Ya, Kaisar Abadi telah membunuh semua bayi yang baru lahir dalam jangkauan, tetapi dia masih dalam kebuntuan ketika dia merasakan akhir masa depan Nian King, dan dia bahkan tidak bisa menentukan waktu kapan Nian King akan mati karena dia tidak bisa merasakannya. Orang yang membunuhnya, sehingga ada ketidakpastian yang membuatnya tidak dapat menentukan waktu yang tepat. So, Nian Kingku yang malang. Ibu Abadi menangis. Pada saat itu, Kaisar Abadi meraung. Tampaknya orang yang membunuh Nian King kemungkinan besar adalah Nianzi, bukan hanya orang lain yang tidak dapat saya rasakan. Kaisar Abadi, tidak, Nianzi tidak akan melakukan itu. Pasti ada satu lagi yang tidak bisa dirasakan. Cari lagi, bagaimana kalau membunuh semua orang yang lahir dalam 100 tahun terakhir? Ibu peri menyarankan bahwa dia tidak percaya bahwa ini tidak akan cukup untuk menghancurkan siapa itu. Tetapi Kaisar Abadi mendengus, apakah Anda pikir saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan hanya karena saya bertanggung jawab atas tiga alam? Apakah Anda tidak tahu firman Tuhan? Bulan ini, membunuh begitu banyak bayi telah membuat semua orang masuk jalan-jalan dan ganggang membenci saya. Jika saya membunuh satu lagi yang lahir dalam 100 tahun, semua orang di luar tidak akan tahu apa yang harus dibicarakan. Kamu adalah Kaisar Abadi, pengontrol tiga alam. Itu semua milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Siapa yang berani mengatakan apapun? Apa yang kamu tahu, meskipun benar bahwa aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan, tetapi surga memiliki caranya sendiri. Jika aku pergi terlalu jauh, bagaimana jika sesuatu terjadi? Kamu sudah menjadi pengendali tertinggi, apalagi yang bisa terjadi? Hati Hongmengmu adalah bagian terkuat dari senjata suci di awal dunia. Bahkan jika yang lebih kuat darimu saat itu habis, mereka tidak bisa tidak membunuhmu. Kamu wanita bodoh, apa yang kamu ketahui tentang bagaimana senjata ilahi muncul? Bagaimana langit dan bumi muncul? Siapa yang telah memberikan senjata ilahi kekuatan yang tak tertandingi? Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada keberadaan lain di luar ketiganya? Alam, keluar. Ibu peri pergi dengan kesal, dan hanya ada satu orang di tiga alam yang berani memanggilnya wanita bodoh. Omi berputar-putar di alam abadi, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak dapat menemukan cara yang baik untuk berbaur dengan pengadilan abadi.
Omi juga tidak berani mencari mantan teman-temannya, seperti Ming Cheng, karena takut mereka akan mendapat masalah jika melakukannya. Sepertinya aku harus pergi ke Raja Naga dan memintanya untuk membantuku, mungkin, untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Nian King. Dengan demikian, Omi tiba di Istana Naga. Tentu saja, proses memasuki Istana Naga dibiarkan tak terucapkan, dan Omi tidak mengungkapkan identitasnya. Omi, kamu di sini. Kamu tidak memberitahu siapapun tentang kamu, kan? Kakek, jangan khawatir, tidak. Kata Omi. Ketika Raja Naga mendengar Omi memanggilnya kakek, dia tidak bisa tidak memikirkan cucunya di dalam, yang telah mati untuknya, jadi tentu saja dia dianggap istrinya. Raja Naga juga menganggap Omi sebagai menantu cucunya, karena jika cucunya masih hidup, dia pasti ingin melindungi Omi. Hanya berhati-hati untuk tetap rendah hati jika tidak, selama Kaisar Abadi tidak memperhatikanmu dan mengambil inisiatif untuk merasakanmu, dia tidak akan menemukanmu. Raja Naga menginstruksikan. Kakek, jangan khawatir, sebenarnya, Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku sama sekali. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin Kaisar Abadi tidak merasakanmu? Saat itu, Raja Naga tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Abadi baru saja membunuh banyak bayi, dan saya mendengar bahwa itu adalah bayi lain yang tidak dapat dia rasakan. Ah, mungkinkah? Raja Naga menatap Omi dengan kaget. Ya, kakek, pada saat ini percakapan kita, Kaisar Abadi juga tidak tahu, karena dia tidak bisa merasakanku, dan aku bersamamu, jadi aku akan menutupimu. Ya Tuhan, orang itu adalah kamu. Terima kasih kepada Kaisar Abadi, yang mengira itu adalah bayi yang baru lahir. Hei, jadi jangan khawatir, sejujurnya, aku baru saja turun dari alam abadi. Ah, kamu sangat berani, tapi itu tidak mengejutkan. Raja Naga tersenyum. Kakek, saya benar-benar pergi ke alam abadi untuk membunuh Nian King, tetapi domba kerajaan itu ada di pengadilan abadi dan saya tidak dapat menemukan kesempatan. Saya membutuhkan kakek untuk membantu saya. Ah, untuk membunuh Nian King. Ya, kakek tidak ingin dia mati. Tidak, aku ingin dia mati dalam mimpiku. Itu benar, kita akan membunuhnya, bahkan, membawanya hidup-hidup dan mengulitinya. Memukul tidak akan menghilangkan kebencianku, dan menambah kram lagi, kata Raja Naga. Kata Omi dalam hatinya, lebih kejam dariku. Kakek bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi hanya jika dia bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi Kaisar Abadi, jangan khawatir, Kaisar Abadi tidak dapat merasakan saya. Selama saya diizinkan untuk mendekati Nian King, saya dapat menutupi aroma Nian King, dan Kaisar Abadi tidak dapat merasakannya lagi. Setelah itu, bukannya aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bagus persetan Ibu Peri, apa yang bisa saya bantu? Ketika Raja Naga memarahi, Omi memutar matanya, jadi Raja Naga mencoba untuk menidurinya. Ibu Peri, kakek, apakah kamu ingin bercinta dengannya? Ibu Peri, Raja Naga terkejut. Kakek, jangan khawatir, suatu hari aku akan membiarkanmu mewujudkan mimpi ini. Raja Naga berkata, ketika saya masih muda, Ibu Peri adalah wanita paling cantik di 3 alam, pada waktu itu, ada banyak orang yang mengaguminya, dan saya hanyalah salah satu dari mereka. Kakek, lalu bercinta dengannya. Haha, menantu yang baik, mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, bagaimana saya bisa membantu Anda? Yang saya butuhkan hanyalah kesempatan untuk mendekati Nianxing, kata Omi. Kalau begitu, dalam 6 bulan, aku akan mengadakan festival leluhur di klan naga, dan semua keturunan klan naga harus hadir, dan wanita yang menikahi Nianxing menggantikan Ao Bao harus kembali juga. Namun, aku tidak yakin Nianqing akan kembali bersamanya, kata Raja Naga. Kalau begitu, mari kita pikirkan cara untuk membuatnya menemani Vakeaus Kutelaria, dan kemudian aku akan menemukan kesempatan untuk melakukannya di tengah jalan. Namun, Ao Bao palsu tidak lebih dari alat bagi Nianqing untuk mendapatkan pedang Longyin, dan Nianqing pasti tidak akan melakukan hal seperti menemani rumahnya ke leluhurnya. Omi bertanya, kakek, preferensi khusus apa yang dimiliki Nianqing? Bisakah kita mengaturnya sesuai keinginannya, sehingga ketika dia mendengarnya, dia mengikuti? Itu, aku masih perlu mencari tahu. Kakek tidak terburu-buru, bagaimanapun, aku hanya terburu-buru untuk satu hal, menguliti Nianxing dan memompa nadi Nianxing. Bagus, kalau begitu kamu tinggal di sini bersamaku dulu, aku akan mengatur ruang rahasia untukmu, dan kita perlahan akan merencanakan hal-hal penting seperti itu. Bagus. Omi menemukan ruang rahasia untuk tempat tinggal sementara di istana bawah tanah Raja Naga. Untuk membunuh Nianqing, Raja Naga secara pribadi pergi untuk mencari tahu tentang preferensi Nianqing. Singkatnya, dia harus memikirkan cara untuk menangkap Nianqing hidup-hidup. Bab 2356. Beberapa hari kemudian, Raja Naga memasuki ruang rahasia. Kakek, bagaimana ini? Aku sudah menemukan preferensi Nianqing, bajingan ini, dia suka pria cantik. Apa? Ya, Anda dengar benar, dia suka pria cantik. Dan saya bertanya tentang sesuatu. Apa itu? Setelah Nianqing membunuhmu terakhir kali, ketika dia kembali ke rumah, dia memberitahu pelayannya bahwa sangat disayangkan bahwa kamu adalah pria yang sangat cantik, tetapi jika kamu tidak melawannya, dia akan membawamu. Apa? Ya. Omi gemetar karena marah, apalagi mendengar kata-kata itu. Berusaha menerimanya, membuat Omi tidak bisa menahan amarahnya. Bahkan, setelah kamu meninggal, Nianqing selalu merasa kasihan padamu, dia menyukai pria cantik, kamu sangat tampan, itu akan sesuai dengan keinginannya. Bajingan, kakek,
Jangan katakan itu, menjijikkan. Omi, kali ini kita akan menggunakan pria cantik itu sebagai umpan dan membiarkan Nian King mengikuti. Tapi apakah ini akan melibatkan klan naga? Tentu saja aku akan melakukannya, tapi aku tidak peduli lagi. Selama aku bisa membunuh bajingan itu, bahkan jika aku melawan Immortal Court, Dragon Clanku telah tunduk pada Immortal Court selama bertahun-tahun. Itu waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Klan naga independen. 10.000 pegunungan ungu pasti akan mendukungnya. Ketika saatnya tiba, apa yang bisa dilakukan pengadilan abadi padamu? Benar, 10.000 sage besar ungu mencuri sesuatu dari klan naga saya. Dia tahu dia memiliki kerugian. Begitu dia mengatakan bahwa selama dia hidup dia akan melindungi klan naga saya. Persetan dengannya ibu peri, kakek. Hahaha, sial. Raja Naga tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Raja Naga mengirim seorang pria ke pengadilan abadi untuk mengunjungi kerabatnya dan memberitahu Aos Scuttlebutt palsu bahwa klan naga akan mengorbankan leluhur mereka dalam waktu setengah tahun dan ingin Aos Scuttlebutt kembali bersama Nian King. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Aos Scutellaria palsu bahwa salah satu sepupunya, yang telah cukup umur tahun ini, sangat tampan, pria klan naga paling tampan yang pernah ada, dan meminta Aos Scutellaria untuk membantu bertanya pada Nian Xing apakah ada gadis yang cocok di dunia ini. Pengadilan abadi untuk memperkenalkannya. Palsu Awao tentu saja mengangguk, apakah benar-benar ada sepupu seperti itu, dia tidak tahu, lagi pula, dia memalsukan dirinya sendiri. Selain itu, sudah lebih dari 1 juta tahun sejak dia menikah dengan pengadilan abadi, di sana begitu banyak remaja naga baru lahir. Malam itu, Nian King kembali dalam keadaan mabuk. Suamiku, kamu kembali. Persetan, Nian King tidak memiliki wajah yang baik untuk dikatakan. Aos Scuttlebutt palsu itu tampak sedih. Dia telah menikah dengan Pangeran Nian King selama jutaan tahun dan belum berbagi kamar dengannya. Meskipun posturnya rata-rata, dia tidak jelek. Suamiku, keluarga ibuku datang hari ini. Dia berkata bahwa dalam setengah tahun, klan nagaku akan mempersembahkan kurban kepada leluhurku, dan dia ingin aku membawamu kembali ke keluarga ibuku untuk mempersembahkan kurban bersama. Hahaha, jalang busuk, kamu salah. Aku akan pergi bersamamu ke klan burung untuk pemujaan leluhur. Kalian naga layak untuk pengorbananku. Bukankah kalian leluhur klan naga takut mematahkan amarah? Nian King tertawa terbahak-bahak, kata-katanya sangat tidak sopan kepada klan naga, sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai keluarga ibunya. Jangan marah pada suamimu, jika kamu tidak pergi, aku akan kembali sendiri. Itu urusanmu untuk pergi jika kamu mau. Jika keluarga gadismu berani berbicara tentang membawaku kembali lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, itu penghinaan. Ya, apakah ada hal lain? Suamiku, memang ada satu hal lagi. Keluarga ibu saya mengatakan bahwa saya memiliki sepupu yang kebetulan sudah dewasa tahun ini, dan sepupu saya ini, yang sangat tampan, saya mendengar bahwa dia adalah pria paling tampan di dunia. Sejarah klan naga, dan klan naga saya ingin Anda membantunya dan melihat apakah Anda dapat memperkenalkannya kepada seorang gadis dengan kondisi yang baik. Alis Nian King melonjak, sepertinya langsung tertarik. Apakah kamu serius? Tidak perlu bagi keluarga ibuku untuk membohongiku. Karena itu masalahnya, aku akan kembali bersamamu pada hari pengorbanan leluhurmu. Kamu sudah lama menikah dengan pengadilan abadi, aku harus pergi ke rumah ibumu juga. Terima kasih, suami, biarkan aku melayanimu malam ini. Tidak perlu, hahaha. Nian King tertawa terbahak-bahak. Nian King sedang berbaring di tempat tidur dan tampaknya dalam suasana hati yang baik. Sial, mencari, akhirnya aku mendengar bahwa ada seorang pria cantik, Omi yang aku bunuh 1 juta tahun yang lalu. Pikirkanlah, sayang sekali, aku seharusnya tahu untuk tidak impulsif dan membawanya masuk, maka aku akan mengajarinya perlahan. Bagaimanapun juga, sangat sulit untuk menemukan pria dengan wajah cantik seperti itu. Kali ini, klan naga telah melahirkan pria tercantik dalam sejarah, saya harap saya tidak akan kecewa. Jika Omi mendengar kata-kata Nian King saat ini, dia pasti akan meledak marah, dan ide untuk mendisiplinkannya secara perlahan akan berani muncul. Kaisar Abadi selama ini mengkhawatirkan tambahan baru yang tidak bisa dia rasakan, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Meskipun Kaisar Abadi merasakan bahwa Nian Xing akan mati di masa depan, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia akan mati begitu cepat, dia berpikir bahwa orang yang baru lahir itu setidaknya akan membutuhkan ratusan juta tahun untuk tumbuh dewasa, dia hanya berpikir bahwa dia akan bisa mencekik orang itu sebelum mereka dewasa. Itu setengah tahun dalam sekejap mata. Suatu hari setelah setengah tahun, Nian King meninggalkan alam abadi untuk klan naga dengan aubao palsu. Namun, Kaisar Abadi sudah tahu tentang ini. Ibu peri datang pagi-pagi sekali untuk melapor kepada Kaisar Abadi, memintanya untuk mengawasi Nian King. Kaisar Abadi berkata, jangan khawatir, tidak peduli apa, Nian King tidak bisa mati secepat ini. Namun, Ibu Abadi tidak khawatir, jadi Kaisar Abadi harus mengawasi Nian King setiap saat. Omi disergap tidak jauh dari klan naga. Omi menunggu tidak lebih dari beberapa jam dan melihat seorang pengawal kehormatan besar datang ke depan. Namun, apa yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa itu disertai oleh beberapa dewa tingkat menengah. Sial, tidak mungkin Omi bisa melakukan apapun. Omi hanya bisa berimprovisasi. Karena bajingan ini menyukai pria cantik, aku akan menyamar sebagai pria cantik dan mencoba mencari peluang.
Jadi, Omi segera menggunakan teknik penyamaran untuk menyamar sebagai pria yang sangat cantik, tetapi tentu saja, dia juga seorang pria cantik sebelum dia menyamar. Omi menggunakan teknik penyamaran tingkat rendah dari dunia fana, yang bisa dengan mudah dilihat, tetapi karena tubuh Omi, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat melihat wajah asli Omi ketika dia memindainya dengan Immortal Sensei-nya. Tepat saat Omi hendak menyerang, suara Raja Naga tiba-tiba terdengar, berhenti. Kakek, ada apa? Suchen, batalkan operasinya dulu. Mengapa? Kaisar Abadi sedang memantau seluruh proses sekarang. Jika Anda muncul pada saat ini, Kaisar Abadi akan segera menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan lokasi Nian King, jadi dia akan dapat mencapai sini dalam beberapa saat. Ah, Kaisar Abadi mengendalikan 3 alam, di mana saja dalam 3 alam, dia dapat mencapainya secepat mungkin. Bahkan jika kita menangkap Nian King hidup-hidup, kita tidak akan dapat melarikan diri selama beberapa kilometer. Sial, setelah bekerja begitu keras begitu lama, kita hanya akan membatalkan. Keselamatan kita sendiri adalah yang utama, dan saya baru mengetahui bahwa Kaisar Abadi mengawasi sepanjang waktu, jadi kita hanya bisa melakukannya ketika Kaisar Abadi tidak menonton, sehingga bahkan jika Kaisar Abadi cepat, dia menang. Tidak tahu jalan mana yang harus dikejar. Brengsek. 2357. Tanpa pilihan, Omi hanya bisa menarik diri. Rencana pertama untuk membunuh Nian King gagal. Ketika Nian King tiba di klan naga, dia segera pergi untuk bertanya kepada Raja Naga di mana manusia naga yang paling cantik itu. Raja Naga harus berbohong dan berkata, baru saja mati. Tentu saja Nian King tidak mempercayainya, jadi Raja Naga mengeluarkan sepanci abu, suka atau tidak suka. Pangeran Nianxing sangat marah, tetapi tidak punya pilihan, dan segera pergi bersama rombongannya. Beberapa hari kemudian, festival leluhur selesai. Klan naga yang panas dan riuh juga kembali damai. Namun, Omi sangat tidak senang. Kakek, jangan hentikan aku harus pergi ke surga, aku harus memikirkan cara untuk menyelinap ke pengadilan abadi. Aku yakin bahwa di dalam pengadilan abadi, Kaisar Abadi tidak akan menonton semua orang. Waktu, jadi saya akan memiliki kesempatan. Selain itu, saya sangat menaruh saya, setelah saya mengubah wajah saya, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat melihat melalui tubuh asli saya. Omi menemukan Raja Naga dan berkata kepadanya, apakah kamu yakin bahkan Kaisar Abadi tidak akan dapat melihat melalui tubuhmu yang sebenarnya setelah kamu mengubah wajahmu? Aku tidak yakin, tapi aku yakin 90%. Lalu bagaimana kamu ingin masuk ke pengadilan abadi? Raja Naga bertanya. Pada saat itu, Omi punya ide cerdas dan berkata, kakek, Aobao palsu, kurasa dia belum kembali ke pengadilan abadi. Pengorbanan leluhur baru saja berakhir, dan dia masih ingin tinggal di rumah selama beberapa hari lagi sebelum kembali ke pengadilan abadi dalam beberapa hari. Omi bertanya, apakah Aobacus palsu membawa pelayan bersamanya? Tentu saja aku punya, tapi semua pelayannya adalah pelayan wanita. Haha, kakek, aku sudah memikirkan cara, aku akan menyamar sebagai salah satu pelayan wanita dan mengikuti Aobao ke pengadilan abadi, dan kemudian, hehe, aku akan memiliki lebih dari cukup kesempatan untuk melakukannya. Kata Om kaget. Raja Naga memutar matanya, kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa menyamar? Aku bisa menyamar sebagai wanita ini bukan pertama kalinya aku berpura-pura menjadi wanita, dan aku bisa menyamar sama persis. Ayolah, bukankah ini hanya kemampuan ilahi untuk berubah, aku juga bisa berubah menjadi seorang wanita, atau bunga, burung, serangga atau ikan, tetapi mereka yang berada di alam yang lebih tinggi dapat melihatnya secara sekilas. Detik berikutnya, tubuh Omi terpelintir dan menjelma menjadi sosok wanita. Kakek, bagaimana kamu melihatku sekarang? Apakah kamu dapat melihat melalui tubuh asliku? Saya tidak bisa, tetapi hanya karena saya tidak bisa, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Ada banyak orang kuat di pengadilan abadi, dan yang paling penting adalah Kaisar Abadi. Kakek, aku sudah mengatakan semuanya. Aku 90% yakin bahwa Kaisar Abadi tidak dapat melihat melalui tubuh asliku. Tubuh Omi diintegrasikan ke dalam bahan flip mirror, yang merupakan senjata ilahi di awal dunia. Jadi Omi yakin tidak ada yang bisa melihatnya setelah dia berubah. Sungguh merepotkan untuk membunuh seorang Nianxing, tapi itu normal. Bagaimanapun juga, dia adalah putra Kaisar Abadi, akan menjadi tidak normal jika dia begitu mudah untuk dibunuh. Apakah kamu yakin ingin mengambil risiko? Kakek, bantu aku membuat pengaturan untuk menemukan pembantu Aobao palsu. Aku ingin menyamar sebagai dia dan kemudian mengikuti Aobao ke pengadilan abadi. Tapi bagaimana jika Kaisar Abadi bisa melihat melalui tubuh aslimu? Kakek, aku hanya seorang pelayan. Kaisar Abadi penuh dengan makanan. Mengapa kamu menatapku? Kalau begitu kamu harus hati-hati, aku tidak ingin kehilanganmu lagi, kamu harus tinggal di tempat cucuku. Omi menganggukkan kepalanya dengan suara tergerak, kakek, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Beberapa jam kemudian, salah satu pelayan di samping Aos Katel palsu dibawa masuk. Omi dengan mulus menyamar sebagai pelayan itu dan mengetahui semua ingatan pelayan itu. Kakek, aku pergi dulu. Pastikan untuk berhati-hati. Omi tiba di bagian tertentu dari Istana Naga. Joy, kemana saja kamu begitu lama? Begitu Omi sampai di pintu depan, suara seorang wanita terdengar dari dalam, itu adalah Aobacus palsu itu. Omi melihat Aobao palsu itu, agak mengejutkan. Dia cukup cantik, dan kecantikannya tidak jauh berbeda dari Aobao yang asli. Jika klan naga akan menggunakan seseorang untuk memalsukan Aos Cutellation,
Tentu saja mereka harus memilih yang cantik, bagaimanapun juga. Semua orang tahu sebelumnya bahwa Auscut Election adalah salah satu dari 10 wanita jenius terbaik di alam abadi. Jika memang demikian, jelek mereka pasti akan dicurigai. Omi segera berkata, kembali ke ibuku, aku bertemu dengan sepupuku yang sedang bertugas di Istana Naga, jadi aku mengobrol sedikit dengannya. Tidak apa-apa. Aoba palsu itu tidak mengejar masalah itu, juga tidak curiga bahwa pelayan di depannya adalah seorang pria yang menyamar. Kuan Sin, jalan-jalan denganku, aku akan kembali ke pengadilan abadi besok, aku ingin berjalan lebih banyak. Ya ibu. Omi mengetahui melalui ingatan pelayan asli bahwa Ao Bingsheng palsu ini menikahi Nianxing dan juga menyedihkan. Karena Pangeran Nianxing menyukai pria dan tidak tertarik pada wanita, jadi dia bahkan tidak berbagi kamar setelah menikah dengannya begitu lama. Omi menemani Ao Bao palsu itu untuk berkeliaran di sekitar Taman Istana Naga. Berkeliaran tanpa tujuan. Orang bisa tahu bahwa Ao Bao palsu itu tampak sangat enggan untuk pergi. Ibu, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Don Zimmer. Oh, apalagi yang bisa kupikirkan? Memikirkan masa laluku. Omi mencari ingatannya dan tidak mendapatkan konten apapun dari identitas palsu Ao Bao sebelumnya. Sepertinya pelayan yang sebenarnya juga tidak tahu apa yang biasa dilakukan Ao Bao palsu. Ibu, di mana kamu dulu? Apakah ini penting? Tidak penting. Ya, tidak penting. Aku sudah menjadi cucu Raja Naga. Ao Bacus, kehidupan lamaku telah berlalu, dan aku hanya bisa mengabdikan diri untuk menjadi Ao Bacus yang baik. Bukankah ibunya enggan? Berapa banyak orang yang bermimpi melayani Kaisar Abadi sebagai menantu perempuan? Ao Bacus palsu menatap kosong ke arah Omi dan berkata, apakah kamu sedang menyindir? Aku tidak berani, budak. Joy, kamu tahu betul bahwa aku tidak bahagia. Ibu, apakah karena Pangeran Nianqing belum berbagi kamar denganmu? Tanya Omi. Ao Bao palsu menatap Omi dan berkata, Kuan Sin, bagaimana perasaanku bahwa kamu telah menjadi lebih berani. Sebelum kamu sangat jelas tentang apa yang harus kamu katakan dan apa yang tidak boleh kamu katakan. Tetapi sekarang mengapa kamu mengatakan semuanya? Yang Mulia menebus dosa-dosa Anda. Pelayan budak hanya melihat bahwa Yang Mulia tidak bahagia, jadi dia berbicara dengan berani dan lugas. Jika tidak, semua orang harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan di depan Yang Mulia. Bukan begitu? Yang Mulia bahkan tidak akan memiliki seseorang untuk mengutarakan pikirannya. Omi. Alis palsu Ao Bao berkerut, sedikit bertanya-tanya apakah itu Huan Xin yang sama dari sebelumnya, mengapa dia begitu fasih sekarang? Hati yang ceria, apakah kamu baik-baik saja? Kembali ke Nimfet, saya baik-baik saja. Jika Nimfet tidak menyukai saya seperti ini, saya bisa mengatakan apa yang harus saya katakan dan tidak mengatakan apa yang tidak seharusnya saya katakan, seperti sebelumnya. Tidak, aku masih menyukaimu apa adanya sekarang. Aku bukan benar-benar seorang putri naga, tidak perlu terlalu menghormatiku. Mulai sekarang, kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Selamatkan aku dari kebosanan. Ya ibu. Joy, apa kau tidak ingin tahu aku dulu seperti apa? Oke, aku akan memberitahumu. Ibu, tolong bicara. Dulu, saya tinggal di tebing layu surgawi Laut Timur. Awalnya, saya hanya sangat biasa, tetapi dengan mimpi yang luar biasa. Seorang gadis naga, bakat saya, di kampung halaman saya, adalah salah satu yang terbaik. Saya juga memiliki rumah lengkap. Sayangnya, tiba-tiba suatu hari, orang-orang Istana Naga menemukan saya dan meminta saya untuk meniru Ao Bao. Jadi saya punya rumah yang tidak bisa saya kembalikan. Saya hanya bisa memaksakan diri, meneriakkan sesuatu yang tidak saya ketahui. Ayah, ibu saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, dan kakek saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan bertahan. 2358. Ibu, yang tidak berada di tempat yang salah, kamu cukup beruntung dibandingkan dengan sebagian besar orang di dunia. Bahkan kamu berpikir begitu, hanya saja kamu hanyalah seorang gadis, kembali dan kemasi barang-barangmu, dan kembalilah lebih awal besok pagi. Ya ibu. Dini hari berikutnya, Omi mengikuti Ao Bao palsu ke pengadilan abadi dengan hati yang khawatir. Omi gugup bagaimanapun juga, dia tidak 100% yakin bahwa Kaisar Abadi tidak bisa melihatnya. Untungnya, bagaimanapun, Omi mencari ingatan pelayan aslinya dan mengetahui bahwa dia hampir tidak bisa melihat Kaisar Abadi, dan bahwa Ao Bao palsu belum pernah melihat Kaisar Abadi sejauh ini, kecuali saat dia pertama kali menikah dan pergi untuk membayar kunjungan ke Kaisar Abadi. Selama Kaisar Abadi tidak melihat mereka dengan matanya sendiri, bahkan jika dia bisa melihat melalui tubuh asli Omi, dia tidak punya kesempatan. Di pintu masuk pengadilan abadi, ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat abadi menjaga di sekitar pengadilan abadi, dan dapat dikatakan bahwa jika dia tidak menyamar sebagai pelayan, Omi tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Pengadilan abadi sama sekali. Bahkan jika Ao Bacus palsu kembali ke pengadilan abadi, pelayan harus diperiksa secara pribadi oleh beberapa penjaga abadi untuk melihat apakah mereka palsu, Omi dan pelayan lainnya. Untungnya, para penjaga immortal itu tidak bisa melihat melalui tubuh asli Omi. Pada akhirnya, mereka dengan mudah memasuki pengadilan abadi. Pengadilan abadi sangat besar, tetapi Ao Bao palsu tidak bisa berkeliaran begitu saja. Omi mengikuti Ao Bao palsu dan kembali ke kamar tidurnya. Saat memasuki kamar tidurnya, tiba-tiba, teko teh terbang keluar, seolah-olah seseorang sengaja menjatuhkannya. Salah Ao Chen sedang sibuk berjalan masuk dan melihat bahwa itu adalah Pangeran Nianqing. Pangeran Nianqing meraung marah, Ao Bao, kamu dia.
Skutelation Ao panik dan berlutut. Suamiku, mengapa kamu begitu marah? Ah, Nian King menamparkan wajah palsu Ao Bao. Ah, scuttlebutt Ao palsu terbang keluar pintu dengan tamparan. Kebetulan jatuh di kaki Omi. Omi merasa sangat kasihan melihat wanita cantik dipukuli seperti ini. Ibu, Omi sibuk membantu Ao Bao palsu. Namun, Pangeran Nian King bergegas kembali dan mencekik Ao Bao palsu. Suamiku, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Scuttlebutt menangis. Kamu tidak melakukan kesalahan, tapi aku hanya ingin mengalahkanmu. Ada apa, tidak bisakah aku mengalahkanmu? Wajar jika suamimu menghukumku. Skutelation palsu Ao berkata dengan marah. Ao Scuttlebutt palsu ini, yang ranahnya lebih rendah dari Ao Scuttlebutt yang asli, hanyalah seorang Dao Immortal, jadi di mana lawan dari Primordial Immortal? Bang! Pangeran Nian King meraih leher Ao Bao dan dengan kejam membenturkan kepalanya ke tanah, mematahkan kepalanya dan berdarah. Sampah! Pangeran Nian King berjalan pergi setelah mengatakan itu. Dia sangat marah karena dia berada di klan naga dan tidak melihat pria tercantik dalam sejarah, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Ao Scutellaria palsu. Omi melihat ke belakang Nian King dan sangat ingin naik dan menembaknya sampai mati. Namun, dia belum merencanakan jalan kembali, jadi dia tidak boleh gegabah. Bagaimanapun juga ini adalah sarang harimau. Nyonya, beberapa pelayan sibuk membantu Ao Scuttle. Omi memandang wanita ini dan juga merasa sangat menyedihkan. Omi merasa bahwa dia harus membunuh Nian King dengan cepat dan menyelamatkan Ao Bao Scutellaria palsu dari begitu banyak penderitaan. Malam itu, Huan Xin, pelayan budak masuk. Kamu tinggal dan melayani saya di kamar mandi, dan berbicara dengan saya di jalan. Kata Scuttlebutt palsu. Omi terkejut, tidak apa-apa untuk berbicara dengannya, tetapi apakah pantas untuk melayaninya dan memandikannya? Apa, tidak pelayan budak akan menyiapkannya? Lebih besar dari setelah Omi menyiapkan air mandi, dia berteriak, Bu, airnya sudah siap. Ao Bao palsu membuka tangannya dan membiarkan Omi membuka pakaiannya. Omi diam-diam menelan ludahnya. Omi menelanjangi Ao Scutellaria palsu ke pinggang, dan Ao Scutellaria berjalan ke kolam. Joy, tunggu apa lagi, turun ke sini. Kata Scuttlebutt palsu. Omi merasa malu. Dia telah berubah menjadi seorang wanita dan menyusutkan tubuhnya, tetapi dia masih seorang pria di dalam. Ya, Nymphet. Omi hanya bisa pergi ke belakang ibu superior dan menyelinap ke dalam air, dan setelah memasuki air, dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah Omi di dalam air. Ao Bao palsu juga tidak pergi menemui Omi. Omi dengan mudah masuk ke dalam air dan merendam bagian bawah tubuhnya di dalam air, tapi benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Omi berenang ke bagian belakang Scutellaria palsu dan menggosoknya, berkata pada dirinya sendiri, kulitmu sangat lembut. Namun Ao Beng palsu linglung. Ibu, apa yang sedang ibu pikirkan? Tanya Don Omi. Ceria, menurutmu aku mungkin juga mati. Ibu, bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Saya benar-benar menderita. Saya memiliki rumah yang tidak dapat saya kunjungi kembali. Saya tidak dapat mewujudkan impian saya. Dan saya terkurung di tempat ini setiap hari. Apa gunanya hidup? Ao Bao palsu menangis. Omi bertanya, Ibu, apakah kamu membenci Nian Xing? Benci, kata Ao palsu sambil menggigit. Dan kau tahu satu hal. Apa? Kaisar Abadi membantai bayi. Tahukah kamu mengapa? Saya tidak tahu. Itu karena Kaisar Abadi merasakan bahwa masa depan Nian King akan mati, tetapi dia tidak bisa merasakan siapa yang membunuhnya, jadi dia curiga ada bayi yang baru lahir yang tidak bisa dia rasakan. Ah, bagaimana bisa kamu, seorang maid, tahu banyak tentang itu? Bahkan aku tidak tahu. Hei, Nympho, bisakah aku mempercayaimu? Apa maksudmu, Yo? Pada saat itu, Omi tiba-tiba berdiri. Ah, ketika dia melihat sesuatu, dia tersentak kaget. Apakah ini masih sesuatu yang harus dimiliki seorang wanita? Menakutkan ketika wanita terlihat seperti itu. Jangan berteriak, kata Omi. Kemudian Omi memutar sejenak dan kembali ke penampilan aslinya. Ao Bao palsu bahkan ingin berteriak, dan Omi terlalu sibuk untuk menutupi mulutnya. Saat kamu sendiri yang mengatakannya, kamu adalah orang yang dapat dipercaya, aku akan melepaskanmu. Tidak berteriak, kamu dapat menanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki, aku berjanji untuk menjawab dengan jujur. Scuttlebutt palsu sibuk menganggukkan kepalanya. Omi melepaskan Ao Bao palsu dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu, tanyakan saja. Siapa kamu? Nama saya Omi, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang saya. Ah, Omi. Tentu saja aku pernah mendengar tentangmu. Kamu adalah jenius yang luar biasa, Omi. Teknik pedang biasa dari klan naga kami. 5 pedang tertinggi, dan kamu telah meningkatkannya menjadi 390.000 kali lebih kuat. Yoho, kamu benar-benar mengenalku. Aku mengagumimu setelah aku mendengar tentangmu. Tapi sayangnya, aku mendengar kemudian bahwa kamu dibunuh oleh Nian King. Itu benar, tapi aku tidak mati. Bukan hanya aku tidak mati, aku masih berubah. Kaisar Abadi tidak bisa merasakanku, dan Kaisar Abadi tidak akan pernah tahu tentang percakapan kita saat ini. Senior Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu berpura-pura sebagai Joy dan tidak ada yang bisa mengetahuinya? Apakah Raja Naga tahu tentang ini? Jangan khawatir, aku menyamar sebagai pelayanmu. Raja Naga dan aku bersekongkol. Tujuan kita sederhana, temukan kesempatan untuk membunuh Nian King. Ah, tubuh palsu Ao Bao bergetar. 2359. Siapa nama aslimu? Bairou. Bairou, apakah kamu bersedia membantuku memusnahkan Nian Xing?
Tetapi jika Nian King meninggal, aku akan dikuburkan bersamanya, kata Ao Bao palsu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu dikuburkan bersamaku. Oke, aku bersedia. Bahkan jika aku mati, aku bersedia membantumu. Bagaimana aku akan membantumu? Aku sekarang membutuhkan kesempatan bagi Nian King untuk meninggalkan pengadilan abadi sendirian, tanpa penjaga, asalkan, tentu saja, Kaisar Abadi tidak mengawasinya. Ao Bao palsu berpikir sejenak dan berkata, Nian King memiliki resor gunung pribadi tidak jauh di luar pengadilan abadi. Dia sering tinggal di sana, apakah ini baik-baik saja? Resor gunung pribadi. Omi ingat bahwa Putri Nianzi juga memilikinya sebelumnya, dan mereka, para pangeran dan putri, mungkin tidak merasa bebas di dalam pengadilan abadi, dan mereka semua suka memiliki tempat pribadi di luar. Terima kasih, Bairou, informasi ini sangat berguna. Saya pikir, dalam situasi ini, Kaisar Abadi seharusnya tidak memata-matai Nian King. Apakah Anda dapat membawa saya ke villa pribadinya? Ya, aku akan mengantarmu kapan saja, tetapi kamu harus berubah menjadi wajah bahagia. Itu sudah pasti. Keesokan harinya, Ao Bao palsu meninggalkan pengadilan abadi bersama Omi dan menuju ke villa pribadi Pangeran Nian King. Berhenti. Begitu mereka mendekati villa gunung pribadi, mereka dihentikan oleh immortal peringkat menengah. Ternyata ada banyak dewa yang menjaga di luar villa gunung pribadi Nian King juga. Sial, Omi menemukan bahwa tidak mudah baginya untuk membunuh Nian King. Apakah Omi harus menyerah lagi? Omi berbisik, Ibu, bisakah kita masuk? Lakukan yang terbaik. Ao Beng palsu berkata kepada para penjaga, saya adalah permaisuri Nian King, Ao Beng, dan saya tahu ini adalah villa pribadinya, bukankah saya berhak untuk datang? Yoho, sungguh rak yang besar, jadi apakah kami akan mengundangmu masuk? Aku tidak peduli siapa kamu, bagaimanapun, Pangeran Nian King telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun kecuali dia yang diizinkan masuk termasuk kami. Ao Beng palsu berkata, bagaimana jika saya harus masuk? Apakah Anda mencoba membunuh saya? Jika Anda harus masuk ke sana dan sesuatu terjadi, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Pangeran tidak ingin siapapun masuk, jadi sebaiknya Anda mempertimbangkan pilihan Anda. Aku tidak apa yang dia sembunyikan di sini. Setelah mengatakan itu, Ao Bacus palsu berjalan masuk. Beberapa penjaga immortal tidak menghentikan mereka, lagi pula orang-orang memang menikah dengan pangeran. Sebagai pelayan, Omi secara alami mengikuti dan masuk. Penjaga itu bahkan tidak melihat Omi ketika mereka melihatnya sebagai pelayan rendahan. Villa pribadi Pangeran Nianqing sangat besar, dan saat ini, Nianqing berada di salah satu paviliun segi delapan di danau di villa. Jika Anda mendekat, Anda dapat melihat bahwa di paviliun segi delapan ini, seorang pria tampan sedang berbaring dan sedang menekan meja batu di paviliun, dan orang yang menekannya adalah Pangeran Nianqing. Yang lebih luar biasa adalah mereka berdua tidak memiliki pakaian. Ketika Omi dan Fake Ao Scuttlebutt mendekat, melihat adegan ini, Fake Ao Scuttlebutt meledak kaget. Dua pria di paviliun, itu benar-benar membuatnya tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Omi mengutuk dalam hati, dasar mesum. Nian King terganggu oleh jeritan dan melihat ke atas, kemarahan memuntahkan matanya. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Pangeran Nian King meraung. Ao Beng palsu, aku hanya ingin melihat untuk apa kamu bersembunyi di sini. Untuk apa aku bersembunyi di sini? Kamu sudah melihatnya. Ya, aku suka pria. Bagaimana dengan itu? Orang cabul. Wajah Nian King menjadi dingin, seolah-olah keduanya tidak lagi berminat menamparkan pria yang jatuh itu sampai mati dan kemudian berjalan menuju Ao Bao palsu. Kamu jalang busuk, kamu mencari kematian. Detik berikutnya, Ao Bao palsu dicekik dan digantung oleh Nian King. Dan Omi, seorang pelayan, Nian King bahkan tidak memandangnya. Omi melihat bahwa Ao Bao akan dibunuh, dan membuat keputusan cepat untuk melakukannya. Bersih. Detik berikutnya, tubuh Nian King tetap tidak bergerak dan noda darah terbuka dari punggungnya. Pangeran Nianqing perlahan menoleh dan menatap Omi dengan marah. Swoosh, Omi dengan cepat memperbaiki pedangnya, jangan biarkan dia kabur. Omi tidak menyangka mendapat kesempatan bagus hari ini. Pertama-tama, ini adalah villa pribadi Nian King. Kaisar Abadi tidak akan memata-matai dia. Kedua, Nian King melakukan sesuatu yang menjijikkan dan para penjaga di luar tidak akan berani menyapu tempat itu dengan perasaan abadi mereka. Ketiga, Nian King telanjang di mana-mana dan senjata abadi pelindungnya tidak ada padanya. Dan keempat, dia benar-benar mengabaikan kehadiran Omi dan tidak memiliki pertahanan. Itu adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membunuhnya. Awalnya, saya ingin menangkapnya hidup-hidup tetapi saya tidak dapat menemukan kesempatan, jadi saya harus membunuhnya. Swoosh, Omi membuat bilahnya lagi. Swoosh, isi ulang pedangnya lagi. Swoosh, dan memperbaiki pedang. Omi tidak tahu berapa banyak pedang yang dia perbaiki sampai dia benar-benar membunuh Nian King. Palsu Ao Scuttlebutt konyol di satu sisi. Omi berkata, bajingan ini akhirnya mati. Bairou, kita harus keluar dari sini. Tapi, para penjaga di luar. Jangan khawatir, para penjaga di luar tahu apa yang dilakukan Pangeran Nian King. Mereka tidak akan masuk, juga Immortal Sensei mereka tidak akan masuk, jadi kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jangan ragu, kita harus cepat. Omi tidak dapat menjamin bahwa Kaisar Abadi akan mengetahuinya, jadi agar aman, Omi harus menerima mayat Nian Qing ke dalam cincin spasialnya dan membuang tempat kejadian. Dengan membawa tubuh Nian King bersamanya, dia bisa menggunakan aroma Omi sendiri untuk menutupinya, yang lebih aman. Bairou segera pergi.
Tunggu, teriak Omi. Apalagi, Omi melihat cairan palsu itu dan berkata, maaf tapi aku harus menghajarmu untuk situasi yang lebih realistis. Bang. Omi memukul hidung dan wajah palsu Aobao. Kenapa kamu memukulku? Kamu akan mengerti sebentar lagi, ayo pergi. Segera setelah itu, Omi dan Fake Aobao pergi, meninggalkan barisan kata-kata yang tidak mencolok saat mereka pergi. Saat berada di gerbang, mereka bertemu dengan beberapa penjaga abadi itu. Penjaga abadi itu, melihat hidung dan wajah Aus Kutelaria, tertawa, Ibu, sekarang kamu tahu mengapa kamu dihentikan. Lihat betapa parahnya kamu dipukuli oleh pangeran, kamu memintanya. Aoba palsu tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan cepat. Sekarang dia mengerti mengapa dia dipukuli dan memar. Seperti yang diharapkan, tidak hanya akan mengalihkan perhatian para penjaga ini, itu juga akan memungkinkan mereka untuk melihat kemarahan pangeran dan tidak bertanya-tanya apakah pangeran berada dalam bahaya. Semuanya berjalan sangat lancar. Setelah meninggalkan villa, Omi berkata, Bairou, aku akan membantumu menyamar sekarang. Kita akan segera pergi dari sini. Semakin jauh kita bisa lari, semakin baik. Tapi, Kaisar Abadi secepat itu. Jangan khawatir, jika Kaisar Abadi tidak tahu di mana kita berada, tidak ada gunanya menjadi cepat. Jangan kembali ke klan naga sekarang. Temukan saja parit kosong dan sembunyikan. Kaisar Abadi tidak dapat merasakanku, dan kita tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kita mencari kematian. 2360. Omi dan Aobao langsung pergi ke alam abadi bumi. Mereka membuka sebuah gua di parit gunung dan kemudian untuk sementara mengasingkan diri di dalam gua. Saat ini, di alam abadi, Kaisar Abadi merasa ketakutan di dalam. Dengan demikian, Kaisar Abadi segera merasakannya. Ah, wajah Kaisar Abadi berubah. Kaisar Abadi, ada apa? Ibu peri sibuk bertanya. Nianxing, mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Detik berikutnya, Kaisar Abadi muncul di perkebunan gunung pribadi Nianking. Beri hormat kepada Kaisar Abadi. Beberapa penjaga sibuk berlutut. Di mana Nianking? Kembali ke Kaisar Abadi, pangeran telah berada di perkebunan gunung. Omong kosong asteriste. Memasuki villa gunung, Nianking telah menghilang. Ketika seorang penjaga berteriak, Kaisar Abadi, lihat, ada tulisan yang terukir di dinding itu. Kaisar Abadi sibuk melihat ke atas, garis tulisannya tidak mencolok dan pasti telah diabaikan sebelumnya. Itu tertulis anjing tua Kaisar Abadi, yang mati berikutnya adalah kamu, Omi. Ya, Omi membuat beberapa goresan acak di dinding sebelum dia pergi. Agar tidak melibatkan klan naga, Omi memindahkan namanya. Lagi pula, Aos Cuttlebat telah muncul di sini sebelumnya. Jika dia tidak meninggalkan namanya, itu akan pasti terkait dengan Aos Cuttlebat. Faktanya, Omi telah meninggalkan catatan di bawah bantal Aos Kutelaria secara rahasia, bahkan sebelum dia pergi ke villa pribadi Nianking, yang akan dikatakan kemudian. Omi, Kaisar Abadi menggeram. Sampai hari ini, dia akhirnya tahu siapa orang yang tidak bisa merasakan itu, dan itu benar-benar Omi, yang tidak mati. Saat ini, di beberapa parit gunung di alam abadi bumi, Omi telah menyiapkan 2 tempat tidur sederhana. Bairou, mulai sekarang, Anda mengembalikan nama asli Anda. 2 tempat tidur, 1 untuk kalian masing-masing. Terima kasih. Saudara Tang, ketika Kaisar Abadi mengetahuinya, dia benar-benar tidak akan mencurigai klan naga yang melakukannya. Jangan khawatir, aku telah meninggalkan namaku di dinding. Apakah itu membuatku curiga? Aku juga tidak. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan catatan di bawah bantalmu yang mengatakan aku tidak ingin dikubur dalam tumpukan kayu pemakaman. Aku pergi. Aku melakukan ini untuk berjaga-jaga. Jika Nianking meninggal, maka wajar jika kamu takut mati syahid dan melarikan diri. Jadi, orang tidak akan mencurigaimu apapun, lagi pula kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Setelah beberapa saat ketika angin telah berlalu, kamu bisa pulang dan jadilah Bairoumu. Terima kasih, Kakak Tang, kamu menyelamatkanku. Oh, tidak perlu sopan. Pada saat ini, Kaisar Abadi terkejut dan mengirim semua prajurit surgawinya untuk mencari Omi. Namun, dunia begitu besar dan tidak dapat merasakan lokasi Omi. Tidak mudah untuk menemukan Omi. Laporkan kepada Ibu Peri, pelayan di rumah Pangeran ke-9 mengatakan bahwa Putri Aos Carving meninggalkan catatan dan melarikan diri. Catatan itu mengatakan bahwa dia tidak ingin dikubur dan pergi. Ibu Peri, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkapnya kembali? Seorang pelayan melapor kepada Ibu Peri. Ibu Peri menangis pelacur ini. Dia bahkan tidak menepati janjinya. Suaminya sudah meninggal, dan dia ingin hidup tanpa pergi ke pemakaman. Ibu Abadi, maka bawahan akan pergi dan menemukannya. Ibu Peri tidak mengatakan apa-apa dan setuju. Di Istana Naga, Raja Naga sangat terkejut mengetahui bahwa Nianking telah meninggal dan Omi yang membunuhnya. Raja Naga tersenyum acuh tak acuh dan berkata dalam hatinya, anak ini aku tidak menyangka dia akan menghabisi Nianking begitu cepat. Secara alami, prajurit surgawi juga pergi ke Laut Timur untuk mencarinya, tetapi tentu saja mereka tidak menemukannya. Omi dan Bairou tinggal di gua selama 1 juta tahun. 1 juta tahun dianggap sebagai waktu yang relatif singkat bagi mereka. Selama 1 juta tahun ini, Omi telah menghabiskan hampir semuanya dalam kultivasi. Setelah 1 juta tahun, Kaisar Abadi dikirim untuk mencari Omi dan tidak ada berita lagi. Setelah mencari begitu lama tanpa menemukan apapun, semua orang sangat negatif. Baiklah, Bairou, sekarang kita bisa keluar. Omi berjalan keluar dari gua, sudah lama sekali dia tidak mendapat sinar matahari.
Kakak Tang, kemana kamu pergi sekarang? Saya tidak tahu, musuh saya telah membunuh mereka, dan saya tampaknya sedikit tersesat, kata Omi. Kenapa kamu tidak pergi ke klan naga? Tidak, saya tidak bisa pergi ke klan naga. Saya tidak ingin klan naga menghadapi pengadilan abadi. Meskipun kakek naga mengatakan untuk meniduri ibu abadinya, saya tahu dia masih tidak berani masuk. Dan selain itu, menghadapi pengadilan abadi akan berarti banyak kematian dan cedera. Oh, Bairou sedikit tersesat. Bairou, mari berpisah di sini. Pengadilan abadi belum menemukanmu begitu lama. Jadi aku yakin itu tidak lagi mencarimu. Lagi pula, kamu hanya orang kecil yang tidak ingin menjadi martir. Jadi itu bukan kejahatan besar. Kamu berubah kembali menjadi identitas Bairou dan kembali ke kampung halamanmu. Bagus. Selamat tinggal. Omi terbang ke depan. Gelombang keengganan di dalam Bairou berteriak, Saudara Tang, akankah kita bertemu lagi? Adalah takdir bahwa kita datang ribuan mil untuk bertemu satu sama lain, tetapi bukan takdir bahwa kita tidak bertemu satu sama lain. Kata Omi dengan sedikit tersenyum kembali. Sungguh hal yang menyenangkan untuk dikatakan, tetapi mengapa tidak menyukai jawabannya? Omi langsung menuju ke 10.000 pegunungan ungu. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan tentara surgawi yang mencarinya. Di alam abadi, mengapa kita tidak dapat menemukan mereka setelah sekian lama? Kaisar abadi meraung, 1 juta tahun dan tidak menemukan segera. Pengampunan Kaisar abadi, saya tidak kompeten. Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Ling Langit, dan karakter lain meminta pengampunan. Dan untuk menemukan Omi, Kaisar abadi mengirim semua Dewa Perang keluar. Adapun Aoba itu, pada awalnya ada seseorang untuk melaporkannya, tetapi tidak ada yang menyebutkannya kemudian. Bagaimanapun juga, dia tidak penting sama sekali, dan tidak ada yang mencarinya. Tentu saja, beberapa orang senang dan beberapa sedih. Nona Ming Yue, serta Dinglan, sangat senang mengetahui bahwa Omi masih hidup dan telah membunuh semua Nian King. Yang juga sangat senang adalah Leng Guo Liu Yue yang hampir menjadi menantu Omi. Hanya saja Leng Guo Yue, sebagai anggota tim Serigala, juga dikirim untuk mencarinya, dan telah mencari selama 1 juta tahun. Saat ini, di suatu tempat di alam abadi bumi, Leng Lonemon memimpin lusinan regu Skywolf mencari-cari di tanah. Pemimpin tim, kami telah mencari di seluruh area ini dan tidak menemukan jejak Omi. Pemimpin tim area gunung di depan itu juga digeledah, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Banyak anggota Skywolf melapor ke Leng Lonemon. Teruslah mencari, kita harus mencari pengkhianat itu Omi. Teriak Leng Guolwei, ya, ketua tim. Meskipun Leng Guo Liu Yue berteriak melawan pengkhianat, dia merindukan Omi di hatinya, dan dia juga agak memuja Omi karena Omi berani melawan Kaisar Abadi dan meninggalkan pesan untuk mengutuk anjing tua Kaisar Abadi. Keberanian ini tidak dimiliki orang lain. Semua orang dari tim pertempuran Serigala Langit sedang mencari di daerah itu, tetapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan Leng Lonemon. Ah, tubuh Leng Lonesomemon bergetar. Omi tersenyum dan berkata, mencariku. Omi, kamu benar-benar bersembunyi di sini. Bagaimana jika aku menjawab ya? Lari. Leng Lonemon sedang sibuk. Omi tertawa, bercanda, aku hanya lewat dan melihat rekan satu timku, yang pernah menjadi bagian dari tim pertempuran Serigala Langit, sedang mencariku, jadi aku hanya keluar untuk menyapa. Dengan kalian bisa cari saya, jika tidak anjing tua Kaisar Abadi akan menemukan saya sendiri. Bersambung.